Jelas ada pintu masuk ranah di dinding gua es tempat leluhur kutukan bersembunyi. Namun, pintu masuk ranah benar-benar tidak aktif karena beberapa alasan aneh. Baik kehadiran spasial maupun energi tidak bocor darinya. Ini berarti bahwa pintu masuk ranah ini untuk sementara tidak dapat digunakan. Anehnya, pintu bintang yang dibuat Qinlai dengan garis keturunan roh iblis bermata delapan tiba-tiba menjadi tidak stabil setelah Qinlai melangkah ke alam es hancur. Garis keturunan Qinlai segera mulai melawan anomali aneh begitu gelombang muncul. Zzz! Sinar cahaya biru es keluar dari pupil Qinlai. Kristal garis keturunan roh iblis bermata delapan mengamuk melalui pembuluh darahnya seperti kuda liar. Ketika dia mengintip ke dalam tubuhnya dengan kesadarannya, dia menemukan bahwa darah murni peringkat 10 yang diberikan oleh guru besar Tian Qi kepadanya melepaskan sejumlah besar kekuatan. Tapi meski begitu, pintu bintang yang dia ciptakan masih menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Melarikan diri sekarang selagi kamu masih bisa. Ekspresi leluhur kutukan berubah drastis saat dia mendesak, keluarga es yang mendalam memiliki artefak aneh yang dapat merusak hukum spasial dari sebuah alam di dalam kapal luar angkasa mereka. Bahkan pintu masuk ranah yang saya gunakan untuk datang ke sini telah menjadi tidak stabil dengan sendirinya setelah dipengaruhi oleh riak aneh selama beberapa waktu. Mereka menggunakan hal yang sama untuk menutup pintu masuk alam naga juga. Pintu masuk ranah yang kamu buat juga dipengaruhi oleh artefak itu. Kamu akan terjebak di sini di Sateret Ice Realm sama seperti aku jika kamu tidak pergi sebelum pintu masuk ranahmu ditutup. Leluhur kutukan berteriak mendesak agar Qinlai pergi. Jika Qinlai pergi segera setelah dia muncul, dia mungkin bisa melarikan diri dari Sateret Ice Realm tepat waktu. Sayangnya, saat itu sudah terlambat. Pintu bintang yang membawanya ke tempat ini sudah tertutup dengan sendirinya. Kemampuan Bloodline Star Door. Qinlai terhubung dengan avatar Soul Beast dan mencoba membuat pintu bintang lain dengan garis keturunan roh iblis bermata delapan. Bang! Tapi cahaya bintang biru tua yang disulapnya telah meledak sebelum mereka bisa menjalin dan membentuk pintu bintang. Tidak hanya dia gagal untuk membuat jalan pulang, garis keturunan roh iblis bermata delapan di tubuhnya semakin tidak terkendali. Kamu seharusnya tidak datang begitu ceroboh. Leluhur kutukan memarahinya dengan marah. Bukankah seharusnya kamu berdiskusi dengan senior keluargamu tentang bagaimana menghadapi keluarga es yang mendalam karena aku telah memikat keluarga es yang mendalam ke alam roh sebelumnya semua yang saya lakukan adalah untuk keluarga Qin dan 6 kekuatan besar untuk berhenti bertarung dan bersatu melawan musuh bersama kita, ras dewa. Leluhur kutukan tidak berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Qinlai baru saja akan berdebat dengannya ketika tubuhnya mulai bersinar biru tua tiba-tiba. Banyak pola aneh dan samar yang sepertinya mengandung rahasia garis keturunan ras mulai beredar di dalam cahaya yang menutupi tubuhnya. Kristal garis keturunan roh iblis bermata delapan berubah menjadi kekerasan di dalam tubuhnya. Itu bahkan berbenturan dengan garis keturunan God Rache-nya. Buk-buk, buk-buk, kedua jantungnya mulai berdetak kencang. Salah satu hatinya dipenuhi dengan kristal garis keturunan merah milik ras dewa, dan hatinya yang lain dipenuhi dengan kristal garis keturunan ungu tua milik iblis neraka. Pada saat inilah kristal garis keturunan roh iblis bermata delapan mulai berenang menuju jantung pertamanya seperti ular roh biru es. Jika indranya mengatakan yang sebenarnya, maka garis keturunan roh iblis bermata delapan mencoba mengambil alih posisi dominan garis keturunan ras dewa di hati pertamanya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi medan perang yang sengit. Konflik antara garis keturunannya akhirnya muncul di akal sehatnya saat perpaduan itu tumbuh semakin dalam. Akankah keluarga es yang mendalam menemukan tempat ini? Qinlai berteriak. Aku bisa menutupi kehadiran kita sejenak. Mereka seharusnya tidak bisa mendeteksi kita untuk waktu yang singkat. Melihat bahwa Qinlai tidak baik-baik saja, leluhur kutukan berhenti berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna dan fokus pada saat ini. Tapi jika sesuatu yang tidak biasa terjadi pada ruang di sini lagi, artefak mereka mungkin bisa mengambil tempat persembunyian kita. Beli saja waktu sebanyak mungkin untukku. Qinlai menyatakan dengan nada serius. Aku akan mencoba yang terbaik. Nenek moyang kutukan berjanji. Qinlai berhenti berbicara saat tatapan sengit melewati wajahnya. Dia mulai mengeluarkan beberapa botol tanah liat dari cincin spasialnya. Itu adalah botol-botol yang berisi Raja Kera berdarah merah, Raja Piton Guntur Fierce, dan darah halus Raja Rubah berekor 9. Ketika tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi medan perang karena darah halus roh iblis bermata 8 peringkat 10, dia tiba-tiba merasa bahwa dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan garis keturunannya sampai ke peringkat 8. Untuk tujuan ini, dia perlu menyerap lebih banyak garis keturunan ke dalam tubuhnya. Retakan, 3 botol meledak, dan darah halus Raja Binatang mendarat dengan selamat di telapak tangannya.
Kulit dan daging telapak tangannya retak terbuka sendiri untuk mengambil 3 tetesan esensi darah kehidupan Beast King seperti spons. Mereka langsung diserap ke dalam pembuluh darahnya. Bang! Tiba-tiba, jantung keduanya mulai berdetak kencang juga. Suara itu begitu menggelegar sehingga seluruh tubuh Qin Lai bergidik sebagai tanggapan. Konflik baru yang berkecamuk di tubuhnya sebenarnya telah mengurangi pancaran cahaya biru yang terpancar dari tubuhnya selama ini. Darah yang mengalir di dalam jantung keduanya dipenuhi dengan kristal garis keturunan ungu tua. Mereka mewakili sistem garis keturunan iblis neraka. Crimson Blood Ape King, Fierce Thunder Python King, dan Nine-Tailed Fox King mungkin peringkat 10 ahli garis keturunan, tetapi mereka masih bagian dari ras binatang kuno seperti Teng Yuan dan Nifit. Nenek moyang dari semua garis keturunan ras binatang kuno termasuk ras naga iblis dan ras raksasa adalah iblis neraka itu sendiri. Mereka semua awalnya adalah bagian dari sistem garis keturunan iblis neraka. Itulah mengapa garis keturunan iblis neraka yang menempati jantung keduanya langsung bereaksi ketika esensi darah kehidupan ketiga Raja Binatang memasuki darahnya. Qin Lai memperhatikan dengan seksama gerakan di dalam tubuhnya, dan dia bisa melihat dengan jelas 3 esensi darah kehidupan dari 3 Raja Binatang ditarik oleh cahaya ungu dan ditarik lurus ke arah jantung keduanya. Garis keturunan ras dewaku telah menempati hati pertamaku, dan aku bahkan tidak menyadari bahwa hati keduaku telah ditempati oleh garis keturunan iblis neraka sampai sekarang. Sementara itu, tampaknya garis keturunan roh iblis bermata 8 berpikir bahwa sekaranglah saatnya untuk memperebutkan garis keturunan ras dewa untuk mendapatkan tempat di hati pertamaku karena diperkuat oleh darah halus peringkat 10. Pikiran melewati pikirannya dengan cepat seperti kilat. Dia mulai memahami sesuatu dari pergantian peristiwa ini. Saat ini, dia memiliki 4 sistem garis keturunan utama di dalam tubuhnya. Mereka adalah garis keturunan ras dewa, garis keturunan ras iblis neraka, garis keturunan roh iblis bermata 8, dan garis keturunan roh kekosongan dan kekacauan. Yang terakhir adalah garis keturunan terlemah dari semua garis keturunan yang dia miliki. Itulah mengapa ia tidak mencoba untuk memperebutkan apapun. Bahkan, terkadang mereka dibayangi oleh garis keturunan lain sehingga dia tidak bisa mendeteksi mereka sama sekali. Garis keturunan roh iblis bermata 8 dulunya adalah kekuatan yang lebih lemah di antara 4 garis keturunan juga. Itu adalah yang terlemah kedua. Itulah mengapa itu tidak menunjukkan banyak reaksi sampai sekarang. Itu tidak sekuat kristal garis keturunan God Rache dan Abyss Devil Rache. Tetapi hal-hal yang berbeda sekarang. Setelah Qin Lai menyerap darah halus roh iblis bermata 8 peringkat 10 ke dalam tubuhnya, sistem garis keturunannya telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, garis keturunan roh iblis bermata 8 tumbuh jauh lebih kuat sehingga memutuskan bahwa ia sekarang memiliki kekuatan untuk memperebutkan tempat di dalam tubuh Qin Li hatinya. Itu telah mengarahkan pandangannya pada hati pertamanya. Ia ingin menggantikan garis keturunan ras dewa yang menempati jantung pertama dan menjadi garis keturunan utama tubuh. Di gua es tersembunyi di Sateret Ice Region, leluhur kutukan memasang ekspresi tegas di wajahnya. Kutukan rahasia perisai. Energi roh leluhur kutukan berenang melintasi dinding gua yang agak sempit seperti jaring laba-laba dalam waktu singkat. Benang dan pola yang diberdayakan oleh energi roh tampaknya memperlakukan gua itu sendiri sebagai artefak. Kutukan misterius itu dengan paksa terukir di dinding untuk menciptakan efek perisai. Leluhur kutukan harus menuangkan energi roh halus ke dinding terus-menerus untuk mempertahankan kutukan. Wajah gelap abu-abu leluhur kutukan jelas terlihat lelah. Dia harus menghabiskan banyak energi pada kutukannya untuk mencegah kehadiran mereka bocor. Belum lama ini, dia telah mengeluarkan banyak energi roh untuk mengubah jalur spasial di alam es hancur dan memikat keluarga es yang mendalam ke tempat ini. Sekarang, energi rohnya semakin langka karena dia harus menyembunyikan kehadiran Qin Lai. Kamu sebaiknya menenangkan garis keturunanmu sesegera mungkin. Nenek moyang kutukan berpikir tanpa daya pada dirinya sendiri. Dia berpendapat bahwa kemunculan Qin Lai yang tiba-tiba akan mengekspos dia dan pemuda itu ke keluarga es yang mendalam dan sebagai akibatnya terbunuh. Dia menghela nafas dalam-dalam pada dirinya sendiri dan meratapi kemalangannya sendiri. Sementara itu, auman naga raksasa berguling dari pinggiran alam es hancur. Retak-retak-retak, potongan es raksasa yang memenuhi alam ini terus pecah di bawah kekuatan raungan. Kelompok naga raksasa yang berkilau dan menindas dipimpin oleh Affleck. Mereka tiba-tiba muncul di Sateret Ice Realm. 3 naga raksasa peringkat 10 dengan panjang sekitar 1000 meter menghancurkan gletser di sekitar mereka dengan memutar tubuh mereka. Aktivitas mereka tampaknya juga memengaruhi hukum dunia yang tidak teratur di alam ini. Riak kekuatan yang hanya terlihat oleh ahli puncak mulai menyebar ke alam es hancur dari tubuh Affleck.
Riak-riak itu memiliki penampilan yang mirip dengan pola drakoniknya pada sisiknya. Pola drakonik menyebar perlahan ke sekitarnya dan menyebabkan es beku dari alam es hancur mencair secara tidak wajar. Itu hampir tampak seperti alam es hancur, tempat yang selamanya diselimuti kekuatan beku perlahan-lahan berkembang menjadi alam umum. Lelehkan semua Gletser. Seekor naga api meraung dan meludahkan bola api raksasa dari mulutnya. Serangan itu mengandung garis keturunan naga api, dan jatuh ke tanah seperti meteor api. Tiba-tiba, setiap Gletser di sekitar naga api itu mulai mencair bersamaan. Pei Dehong tiba-tiba muncul di sebelah naga api. Alih-alih segera melepaskan altar jiwanya, dia meluangkan waktu untuk menyelidiki sekelilingnya. Hukum inti dari area ini telah berada di bawah kendali keluarga es yang mendalam. Kita harus mengubahnya terlebih dahulu sebelum kita menjelajah jauh ke wilayah musuh. Pei Dehong berkata dengan tenang. Cairkan Gletser. Lelehkan setiap bongkahan es yang kita lihat dalam perjalanan. Itu akan sedikit mengurangi kekuatan tempur keluarga es yang mendalam, kata Hong Ju dari Starry Hall. Kami membutuhkan bantuan Anda, kata Pei Dehong. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Hong Ju dengan anggukan. Tepat setelah dia mengatakan itu, Hong Ju mengarahkan jari ke gelabelannya dan memanggil altar jiwa api 9 tingkat. Pada pandangan pertama, altar jiwa api 9 tingkat tampak seperti dunia api yang sempurna. Ketika sol altar pertama kali keluar dari gelabela Hong Ju, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Sesaat kemudian, itu telah tumbuh beberapa ratus kali lebih besar dari sebelumnya. Altar jiwa api 9 tingkat tiba-tiba berubah menjadi lautan api, dan Hong Ju duduk di tengahnya seolah-olah dia adalah mata formasi. Lautan api terus menyebar dan membanjiri semua Gletser di sekitar mereka. Dia sedang bekerja untuk menghancurkan hukum es dari Shattered Ice Realm. Sementara itu, naga api peringkat 10 raksasa terus memuntahkan meteoroid berapi-api satu demi satu. Pada awalnya, meteoroid yang berapi-api tidak bisa terbang melampaui batas alam es yang hancur. Tapi setelah Hong Ju melepaskan sol altar api 9 tingkatnya, kekuatan proyektil itu tiba-tiba berlipat 3. Meteoroid raksasa benar-benar terbang melewati beberapa puncak es dan mendarat di area yang lebih dalam dari alam es hancur. Sementara itu, semakin banyak ahli spirit realm berkumpul di sekitar Pei Dehong. Ada ahli alam genesis manusia dan ahli garis keturunan peringkat 10 asing. Kita tidak boleh kalah dalam pertarungan pertama ini. Pei Dehong berteriak. Setiap ahli manusia dan asing mengenakan ekspresi tegas di wajah mereka. Tidak ada yang berani mengecewakan penjaga mereka. Ras dewa sekali lagi menunjukkan wajah mereka di alam roh setelah 20.000 tahun, dan kedatangan mereka pasti akan mengantarkan alam roh ke periode kekacauan yang panjang. Jika 100 ras alam roh tidak bertindak dengan hati-hati, mereka mungkin akan menjadi budak ras dewa sekali lagi. Jika mereka kalah dalam pertempuran pertama ini, itu akan menjadi pukulan berat bagi semua ras alam roh. Pei Dehong juga sadar bahwa beberapa ras mungkin memilih untuk tunduk pada ras dewa seperti 20.000 tahun yang lalu jika mereka kalah dalam pertempuran pertama ini. Itu akan menjadi pukulan mengerikan yang mungkin tidak akan mereka pulihkan. Jauh di dalam alam es yang hancur, patriark keluarga es yang mendalam, Han Che, tampak sangat tenang saat dia menyaksikan langit api yang menutupi pinggiran alam es yang hancur. Tiba-tiba, salah satu meteoroid api naga api menyelinap melalui sejumlah Gletser dan muncul di wilayah udara di mana keluarga es mendalam bermarkas. Salah satu prajurit garis keturunan keluarga es mendalam mendengus dingin sebelum terbang keluar dari pesawat ruang angkasa. Ledakan. Dia menghancurkan meteoroid yang masuk dengan kekuatan fisik murni sebelum menyulap seni rahasia garis keturunannya sendiri sebagai balasannya. 1000 kilometer jauhnya, naga api yang mengamuk tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya sedang diserang oleh kekuatan garis keturunan dingin. Tidak hanya bola apinya yang tiba-tiba berubah menjadi bola es juga terlihat merayap di tubuhnya. Sungguh kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Ekspresi Pei Dehong berubah. Naga api harus berjuang seperti orang gila untuk menghancurkan dan menghilangkan semua es di tubuhnya. Para ahli puncak dari ras manusia dan ras asing menjadi lebih serius setelah mereka melihat kekuatan yang tidak biasa yang telah menjangkiti naga api peringkat 10. Salah satu bola api yang seharusnya mendarat di suatu tempat jauh di dalam alam es hancur tiba-tiba menyimpang dari sasaran karena naga api itu diserang oleh serangan es prajurit keluarga es yang mendalam. Bola api telah jatuh ke tanah di tengah penerbangan. Sayangnya, bongkahan es raksasa yang akan terkena bola api kebetulan menuju ke tempat Qin Lai dan leluhur kutukan bersembunyi. Orang pembawa sial naga api itu. Nenek moyang kutukan bersumpah dengan keras. Potongan es mengambang yang benar-benar sederhana tiba-tiba bergerak keluar dari bahaya sebelum bola api bisa mengenainya.
Ini menarik perhatian prajurit garis keturunan yang baru saja menghancurkan meteor berapi dengan kekuatan fisiknya dan melukai naga api dari jarak 1000 kilometer. Dia melihat ke arah di mana es telah bergerak sebelumnya. Tidak disangka akan ada tikus bodoh yang bersembunyi di dekat sini selama ini. Huff. Dia mencibir dengan nada rendah dan terbang menuju tempat Qin Lai dan leluhur kutukan bersembunyi. Keluarga es yang mendalam peringkat 10 prajurit garis keturunan adalah ahli yang telah membekukan semua naga raksasa di alam naga dengan satu pukulan. Orang ini bernama Bing Hui, dan dia terlahir dingin dan haus darah. Dia terkenal di keluarga es mendalam dan dia hanya menjawab Hanche. Bing Hui, yang telah menggunakan seni rahasia garis keturunan untuk menjebak naga api raksasa itu di batas alam es hancur awalnya ingin kembali ke kapal luar angkasa. Tapi dia tiba-tiba menemukan sepotong besar es mulai bergerak saat bola api jatuh. Bing Hui segera terkejut. Mengenakan baju besi perak cerah, Bing Hui perlahan keluar dari es yang hancur dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Batu es yang dia lihat menghindari serangan meteoroid yang berapi-api dan bergerak lebih cepat. Seolah mendeteksi gerakan Bing Hui, batu es itu melesat di udara menuju wilayah luar alam es hancur. Batu itu bergerak menjauh dari bagian yang lebih dalam dari alam es hancur dan juga tempat Pei De Hong dan yang lainnya berada. Itu jelas ingin menghindari keluarga es yang mendalam dan 6 kekuatan pada saat yang bersamaan. Ayah, Paman Bing Hui tampaknya telah menemukan target yang menarik. Mia, juga mengenakan baju besi perak, berdiri di depan kapal luar angkasa. Ketika dia melihat Bing Hui menghancurkan meteoroid yang menyala itu alih-alih segera kembali, alih-alih mengejar, dia menjadi bersemangat. Para wanita dari keluarga es yang mendalam sebagian besar memiliki kulit seperti batu giok yang dingin. Tidak terkecuali Mia. Kulit putih Mia seperti batu giok dingin, matanya sebening air. Armor yang menunjukkan tubuhnya membuatnya mengeluarkan kebangsawanan dan keanggunan yang mempesona. Batu itu sangat dekat dengan kita, tetapi kita tidak dapat mendeteksinya. Orang yang bersembunyi di dalamnya memiliki beberapa keterampilan, kata Hanche dengan dingin. Ayah, aku ingin melihatnya. Mia memiliki ekspresi bersemangat saat dia mengajukan permintaan. Naga tidak akan segera sampai di sini. Saya ingin memahami ras lain dari alam roh. Hanche berkata dengan santai dengan dingin, disetujui. Dia mempercayai kekuatan Bing Hui, dan percaya bahwa Bing Hui dapat dengan mudah mengalahkan siapapun yang bersembunyi di batu. Dia juga percaya jika ada kecelakaan yang terjadi di alam es hancur, dia bisa menyelesaikannya kapan saja. Terima kasih ayah. Mia tersenyum. Xuan Luo, ikuti Mia. Pergi melihat kekuatan ras lain dari alam roh, perintah Hanche. Tidak lama setelah kembali dari dunia asal, garis keturunan Xuan Luo telah mencapai peringkat 8. Di mata Hanche, Xuan Luo adalah Bing Hui lain dari keluarga es mendalam, kandidat untuk mencapai peringkat 10 garis keturunan. Oleh karena itu, dia memiliki pendapat yang tinggi tentang Xuan Luo dan memeliharanya selama ini untuk mengumpulkan kekuatan untuk keluarga es mendalam di masa depan. Dia setuju untuk membiarkan Xuan Luo memimpin prajurit keluarga es mendalam ke abis, bukti harapannya untuk masa depan Xuan Luo. Xuan Luo dikirim dalam batch pertama meskipun usianya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dipahami. Xuan Luo mengangguk. Di bawah tatapan Hanche, dia dan Mia meninggalkan kapal luar angkasa dan mengikuti jejak Bing Hui untuk pindah ke sisi lain dari alam es yang hancur. Di dalam batu es yang melesat, ekspresi leluhur kutukan itu gelap saat dia duduk dan memancarkan sinar kekuatan roh. Garis-garis cahaya itu membentuk formasi aneh di sekelilingnya yang menciptakan getaran kekuatan roh yang kuat. Di bawah kendali kekuatan rohnya, batu es tempat dia dan Qin Lai bersembunyi terbang melalui Sateret Ice Realm, berusaha meninggalkan Bing Hui. Tapi garis keturunan peringkat 10 Bing Hui masih mengikuti dengan cermat. Leluhur kutukan sesekali melirik Qin Lai dengan cemas, dan dalam hati mengutuk naga raksasa atribut api sebelumnya. Dia mencoba memikirkan cara untuk membuang Bing Hui. Di gua es, Qin Lai berkeringat banyak, pembuluh darahnya menonjol, ekspresinya menggeram. Dia tidak tahu betapa parahnya situasi di luar. Pada saat ini, pertarungan antara garis keturunan di tubuhnya semakin intens. Darah dari roh iblis bermata 8 peringkat 10 yang diberikan oleh guru besar Tianqi kepadanya bergabung dengan garis keturunan roh iblis bermata 8 yang asli yang dia miliki. Rantai garis keturunan biru mulai mendominasi. Mereka mewakili garis keturunan roh iblis bermata 8 yang berkumpul di dekat jantung pertamanya dan berusaha menyerang garis keturunan ras dewa. Kemudian, dia menambahkan darah murni dari Raja Kera Merah Darah, Raja Guntur Piton Fierce, dan darah Raja Rubah Berekor 9 ke dalam campuran. Garis keturunan milik iblis abis menjadi sangat aktif setelah garis keturunan ketiga Raja Binatang digabungkan.
Rantai kristal garis keturunan ungu tua membentang dari jantung keduanya dan mulai menyerang jantung pertamanya, ingin berjuang untuk jantung melawan garis keturunan roh iblis bermata 8. Saat ini, tubuhnya memiliki 4 sistem garis keturunan. Selain garis keturunan Spirits of Void dan Chaos yang tetap diam, 3 garis keturunan lainnya menjadi gila. Dan medan perang garis keturunan gila adalah hati pertamanya. Disitulah dia mengumpulkan semua perhatiannya. Dia melihat garis keturunan ras dewa berkumpul di hatinya yang sudah terbakar dengan ganas. Rantai garis keturunan merah-merah yang mewakili ras dewa melintas dan menciptakan struktur garis keturunan baru saat api menyala. Semburan kekuatan dingin tiba-tiba muncul dari rantai garis keturunan yang terbakar. Dia secara tidak sadar menarik napas. Saat dia menghirup, kekuatan dingin yang tersembunyi di batu es yang bergerak cepat melalui Shattered Ice Realm tersedot bersih. Batu es segera berubah menjadi batu abu-abu normal, tidak mampu menahan kekuatan leluhur kutukan. Batu es, tidak lagi diperkuat dengan energi dingin, meledak saat bergerak dan berubah menjadi puing-puing abu-abu. Leluhur kutukan menarik kembali energi rohnya. Akibatnya, dia dan sosok Qin Lai terungkap. Pada saat ini, Bing Hui, yang telah menunggu dengan sabar, perlahan-lahan terbang ke depan mereka untuk menghalangi jalan mereka. Tatapannya pergi ke belakang Qin Lai dan leluhur kutukan ke Xuan Luo dan Mia yang telah berjuang untuk mengikuti. Dia berkata dengan sedikit tidak puas, kalian berdua terlalu lambat. Untuk menunggumu, aku menunggu dan tidak menyerang. Ini membuang banyak waktuku. Bukankah kita di sini sekarang? Mia tertawa dan berkata. Qin Lai. Xuan Luo tiba-tiba berteriak. Apa? Ekspresi Bing Hui berubah muram ketika dia mendengar teriakan Xuan Luo. Dia adalah darah campuran dari keluarga Blaze. Dia adalah Qin Lai, Mia menjadi bersemangat. Itu dia. Xuan Luo menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Dia juga sama terkejutnya saat dia berteriak tak percaya pada Qin Lai, kenapa kamu di sini? Bing Hui terdiam dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata, apakah kami dapat mencapai alam roh 2 tahun lebih awal karena bimbingan Anda? Jika demikian, orang ini membantu kami. Dia harus memiliki perjanjian dengan keluarga Blaze. Dia dan Han Che telah mendeteksi kelainan ketika mereka mencapai Shattered Ice Realm, dan mencurigai seseorang diam-diam membantu mereka. Melihat Qin Lai, yang memiliki garis keturunan keluarga Blaze tiba-tiba muncul di alam es hancur, dia langsung curiga bahwa Qin Lai telah membiarkan mereka memasuki alam roh lebih awal. Di sudut alam es hancur, Bing Hui, Xuan Luo, dan Mia mengejar Qin Lai dan leluhur kutukan, dengan penasaran mengamati mereka. Bing Hui mengetahui identitas asli Qin Lai dari Xuan Luo dan tiba-tiba mendapat ide. Dia merasa bahwa kedatangan awal keluarga es mendalam adalah karena bantuan rahasia Qin Lai. Qin Lai, yang memiliki garis keturunan keluarga Blaze, dapat memasuki alam rahasia Darkness Abyss karena bantuan keluarga Blaze. Berdasarkan apa yang diketahui Bing Hui, batu nisan pengisi daging keluarga Blaze yang hilang ada di tangan Qin Lai. Dia diam-diam berspekulasi tentang rahasia antara Qin Lai dan keluarga Blaze. Bing Hui, yang datang dengan ganas dan ingin bermain dengan Qin Lai dan leluhur kutukan seperti kucing dengan tikus, membuat ekspresinya sedikit menghangat. Wajah abu-abu leluhur kutukan menunjukkan sedikit kejutan. Dia menatap Qin Lai, yang garis keturunannya menjadi gila, dan kemudian pada Bing Hui dan yang lainnya. Dia berpikir sejenak dan memutuskan. Dia berkata, keluarga es yang mendalam dapat tiba 2 tahun lebih awal karena tindakan saya, yang telah diperintahkan oleh tuan saya. Menguasai, Bing Hui terdiam. Leluhur kutukan menunjuk Qin Lai dan berkata dengan dingin, dia adalah tuanku. Bing Hui menyadari dan berkata, karena kamu telah membuat pengaturan sebelumnya di alam es hancur, mengapa kamu tidak muncul dan menjelaskan situasinya kepada kami setelah kedatangan kami? Dia sudah mempercayai penjelasan leluhur kutukan. Karena kecelakaan di lorong spasial dan 2 kapal luar angkasa yang muncul di alam es hancur, dia, Han Che, dan ahli garis keturunan keluarga es mendalam lainnya mengadakan diskusi rahasia yang panjang. Mereka semua mengira keluarga es yang mendalam dapat datang lebih awal karena beberapa orang luar telah membangun lorong spasial ke alam es yang hancur. Orang lain akan kesulitan mengetahui lorong spasial yang telah dipilih keluarga es mendalam kecuali yang berasal dari 5 keluarga. Qin Lai memiliki garis keturunan keluarga Blaze, dan leluhur kutukan dan Qin Lai muncul secara kebetulan di kedalaman alam es yang hancur. Pada kenyataannya, leluhur kutukan adalah orang yang membangun lorong spasial. Kedatangan Qin Lai hanya membuatnya lebih mudah untuk membuat alasan untuk situasi ini. Tuan tidak ingin bertemu denganmu lebih awal. Leluhur kutukan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, dia tahu para ahli dari ras naga dan ras lain akan segera tiba di alam es hancur.
Identitas guru adalah sangat sensitif. Jika ras naga dan ras lain dari alam roh mempelajari apa yang telah dia lakukan, itu akan menyebabkan masalah besar bagi Tuan dan fraksinya. Mata Bing Hui sedikit berbinar dan dia mengangguk. Dapat dimengerti. Pada saat ini, dia menganggap Qin Lai sebagai mata-mata yang ditinggalkan keluarga api di alam roh, dan berpikir bahwa Qin Lai diam-diam bekerja untuk mereka. Apa yang terjadi dengannya sekarang? Tanya Bing Hui. Pada saat ini, Qin Lai melayang di sebelah leluhur kutukan, garis keturunan di dalam dirinya masih dalam kekacauan. Qin Lai hanya bisa mendengar leluhur kutukan berbicara tetapi dia tidak bisa berpikir, apalagi berbicara. Dia terus-menerus menghirup. Benang kabut dingin datang dari segala arah, terlihat dengan mata terbuka, dan berkumpul di sekitar Qin Lai, menenggelamkannya. Kabut dingin diserap oleh pori-pori Qin Lai, dan berubah menjadi arus dingin yang masuk ke hati pertamanya. Api dingin terbentuk di hati pertama Qin Lai dan mengelilingi garis keturunan ras dewa di hati pertama. Saat nyala api dingin terbentuk, panasnya tiba-tiba menjadi dingin yang menusuk tulang. Hati pertamanya membeku dengan es. Rantai kristal garis keturunan dewa ras merah-merah berubah menjadi kristal murni yang mulai membentuk simbol ras dewa baru. Murid Bing Hui berkontraksi, ekspresinya berubah. Dia memandang Qin Lai seperti dia adalah monster. Dia membangkitkan kemampuan laten garis keturunan keluarga es yang mendalam, Mia gemetar. Dia baru saja mencapai peringkat 8 garis keturunan. Xuan Luo berteriak. Mata Bing Hui berbinar, ekspresinya dalam gravitasi belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berteriak, Patriark, saya pikir Anda dapat mengesampingkan sementara perlombaan naga dan datang melihat ini. Di kedalaman alam es hancur, mata Han Ce berbinar saat dia berdiri di kapal luar angkasa dan melihat ke kejauhan. Patriark, apa yang terjadi? Orang di sebelahnya bertanya. Apakah sesuatu terjadi pada Bing Hui? Apakah itu mungkin dengan Bing Hui? Dia seharusnya tidak menghadapi lawan yang setara dengannya di alam es hancur. Fokus pada orang-orang di sekeliling alam es hancur. Han Ce memerintahkan. Sebelum orang itu menjawab, Han Ce berubah menjadi garis es dan menghilang. Selusin detik kemudian, Han Ce, yang telah berada di kedalaman alam es hancur, muncul di sebelah Bing Hui dan Mia. Lihat sendiri, kata Bing Hui. Patriark keluarga es mendalam, Han Ce, menatap Qin Lai dengan tenang. Di bawah tatapan Han Ce, flash feeling Tombstone of the Blaze Family perlahan muncul dari dada Qin Lai. Sebagian menonjol keluar dari dadanya, sisanya masih tersembunyi di dalam tubuhnya. Ini dia, Han Ce berteriak. Garis keturunannya baru saja mencapai peringkat 8. Jantung pertamanya membangkitkan kemampuan garis keturunan keluarga es mendalam kita. Bing Hui memiliki ekspresi tidak percaya. Anak-anak dari dua anggota keluarga ras dewa yang berbeda hanya akan memiliki satu atribut garis keturunan. Dalam sejarah ras dewa, tidak pernah ada anggota yang memiliki dua atribut garis keturunan. Tapi sekarang, di depan mata Han Ce dan Bing Hui, pengecualian khusus muncul. Kenapa seperti ini? Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Mia tercengang. Sepengetahuannya, atribut garis keturunan dari setiap anggota ras dewa ditakdirkan saat lahir dan tidak dapat diubah. Mereka tidak dapat memiliki atribut garis keturunan lain dalam hidup mereka. Ini adalah pengetahuan garis keturunan umum pertama yang diberitahukan oleh para tetua dari setiap keluarga. Tapi pengetahuan umum ini dihancurkan oleh Qin Lai tepat di depannya. Dia memiliki ekspresi tidak nyaman. Xuan Luo juga memucat dan menatap Qin Lai. Tampaknya teori gila orang itu benar, dan dia berhasil. Lama kemudian, Han Ce berteriak, proyek orang gila itu akan menghasilkan nilai yang tidak terukur untuk garis keturunan ras kita. Selama Qin Lai tidak mati, dan dapat terus berubah, dia dapat membuktikan bahwa proyek tersebut tidak memiliki kekurangan. Han Ce menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi marah, ras kita akan menjadi penguasa alam semesta. Dengan kata lain, Qin Lai adalah harapan kita, teriak Bing Hui. Itu harus kita lihat, jika dia tidak mati karena garis keturunannya. Han Ce berkata dengan serius. Anggota keluarga es mendalam yang dipimpin oleh Han Ce mengabaikan perlombaan naga dan 6 pasukan di perimeter alam es hancur dan fokus pada Qin Lai. Mereka dengan cepat menemukan benang energi dingin sedang diserap oleh Qin Lai dari batu es dari Sateret Ice Realm. Bahkan energi dingin di sekitar mereka tampak terpengaruh oleh garis keturunan Qin Lai dan terbang ke tubuh Qin Lai. Mia dan Xuan Luo, keduanya peringkat 8 garis keturunan, secara naluriah menolak energi mereka tersedot. Mereka menggunakan kekuatan garis keturunan untuk mengontrol energi dingin di dalam diri mereka sehingga tidak akan terpengaruh oleh Qin Lai. Han Ce dan Bing Hui yang berada di peringkat 10 tidak punya alasan untuk takut.
Mereka sengaja tidak melakukan apapun untuk menghentikan energi dingin yang menyelimuti mereka dan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk membimbingnya menuju Qinlai. Untuk ras naga dari alam naga, alam es hancur adalah zona terbatas alami yang dipenuhi dengan badai es yang tidak stabil. Namun untuk keluarga es mendalam yang lahir dengan garis keturunan Arktik, alam es hancur adalah tempat yang baik untuk beristirahat, dan setelah beberapa perubahan, itu hanya menjadi lebih cocok. Mereka sudah menganggap Sateret Ice Realm sebagai tempat peristirahatan pertama mereka di Spirit Realm. Garis keturunan keluarga es mendalam mereka di tubuh mereka akan menyerap energi dingin dari alam es hancur tanpa mereka harus melakukan apapun. Jika mereka tinggal di Sateret Ice Realm, energi di sekitar mereka akan berkumpul di sekitar mereka dengan sendirinya dan tubuh mereka kemudian akan mengubahnya menjadi kekuatan garis keturunan. Pada saat ini, Qinlai naik ke peringkat 8 garis keturunan. Garis keturunan ras dewa di jantung pertamanya bermutasi dan setelah membangkitkan garis keturunan keluarga es yang mendalam, itu secara otomatis menarik energi dingin ke dalam tubuhnya. Sayangnya, anggota keluarga es mendalam di sana mengambil mayoritas untuk diri mereka sendiri. Terutama Han Che dan Bing Hui, yang menarik hampir 90% energi dingin hanya dengan berada di sana. Jika mereka tidak mau, dengan kekuatan garis keturunan mereka yang menakutkan dan pemahaman mereka tentang hukum alam semesta, Qinlai tidak akan mampu menyerap energi dingin sama sekali. Tetapi sebaliknya, mereka dengan murah hati membuka aliran energi dingin. Pelepasan proaktif mereka menyebabkan sebagian besar energi dingin di dekatnya muncul di dekat Qinlai, sehingga ruang di sekitar Qinlai mulai membeku. Leluhur kutukan, yang dekat dengan Qinlai, Tuan, dalam namanya, merasakan aliran energi dingin yang tidak biasa, ekspresinya terkejut. Kamu bukan anggota ras kami, kamu bisa pergi dulu. Kami tidak akan menghalangimu, kata Han Che dingin. Leluhur kutukan melihat ke bawah, tatapannya berubah. Dia berkata, saya harus memastikan Tuan tidak terluka. Han Che akhirnya menatapnya. Setelah melihat sekilas, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba berkata, sepertinya aku tahu siapa kamu. Leluhur kutukan akhirnya mengerutkan kening. Ayah, siapa orang tua ini? Mia bertanya dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari 5 leluhur ras manusia di alam roh. Dia disebut leluhur kutukan. Menurut keluarga api dan kegelapan, kamu, seharusnya mati, kata Han Che. 30.000 tahun sebelumnya, 2 keluarga yang memasuki alam roh. Keluarga es mendalam tidak berpartisipasi. Tetapi karena mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam invasi alam roh, Han Che, sebagai patriark keluarga es yang mendalam, jelas melakukan penelitiannya. Dia memiliki beberapa pengetahuan tentang para ahli sejati dari setiap ras di alam roh melalui keluarga api dan kegelapan. Dengan kekuatan garis keturunannya yang besar, ketika dia melihat tubuh dan memeriksa jiwa leluhur kutukan, dia segera mengenali identitas dan sejarah pria itu. Tuan membangunkan saya di makam para dewa, leluhur kutukan menjelaskan. Han Che terdiam. Dia melihat lagi pada Qinlai dan mengabaikan leluhur kutukan. Dia telah mendengar tentang bagaimana keluarga Blaze mengubur sisa-sisa 5 leluhur umat manusia di makam para dewa. Dan Qinlai adalah orang yang membawa mereka keluar. Qinlai memiliki garis keturunan keluarga Blaze dan telah mengarahkan mereka ke alam es hancur, dia secara alami memiliki perjanjian dengan keluarga Blaze. Bing Hui dan Han Che merasa penjelasan leluhur kutukan itu logis sehingga mereka tidak mengejar dan diam-diam membiarkan leluhur kutukan itu tetap ada. Pada saat ini, garis keturunan di dalam Qinlai tiba-tiba berubah lagi. Energi dingin dari Sateret Ice Realm mengalir melalui pembuluh darahnya dan dengan cepat memasuki jantung pertamanya. Rantai kristal garis keturunan milik roh iblis bermata 8 dan iblis neraka berubah menjadi 2 aliran cahaya yang menyerang jantung pertamanya. Hati pertamanya segera berubah menjadi bongkahan es yang kuat, kekuatan dingin membentuk perisai pertahanan es yang menahan kuat. Pada saat ini, dia mendeteksi altar jiwa yang terbuat dari kristal asal di benaknya mulai berubah. Diagram konsep Frost yang dia amati di Land of Frost dan mengumpulkan sisa-sisa pemikiran Kaisar Es muncul di permukaan altar jiwa. Diagram konsep Frost bergabung ke altar jiwa awalnya seukuran tangan tetapi kemudian mulai berkembang. Kekuatan Arktik di tubuhnya bergabung dengan garis keturunan Gatrace-nya. Saat rantai kristal garis keturunan yang mewakili ras dewa berubah, begitu pula diagram konsep Frost-nya. Diagram konsep Frost berkembang, dan garis-garis yang membentuk diagram bergerak cepat untuk membuat diagram yang lebih rumit. Hampir pada saat yang sama, dunia asal yang terhubung dengan altar jiwanya menjadi penuh dengan angin dingin dan salju, berubah sesuai dengan garis keturunan es mendalam dan diagram konsep Frost. Rantai kristal garis keturunan ras dewa di hati pertamanya melepaskan simbol aneh berbentuk seperti es.
Rantai kristal garis keturunan berubah secara dramatis. Kemampuan laten garis keturunan yang benar-benar baru tiba-tiba muncul dari garis keturunan ras dewanya dan segera dicetak ke dalam jiwa dan garis keturunannya, selamanya menjadi bagian dari dirinya. Kemampuan laten garis keturunan keluarga S yang mendalam absolute zero. Begitu kemampuan laten garis keturunan baru terbangun di garis keturunannya, semua garis keturunan di tubuhnya tiba-tiba menjadi tenang. Garis keturunan roh iblis bermata delapan dan iblis abis di tubuhnya yang telah mencoba untuk mengambil alih jantung pertamanya membeku. Dia sepertinya melihat rantai kristal garis keturunan biru dan ungu tua berubah menjadi es. Juga, saat kemampuan laten garis keturunan absolute zero terbangun, kedua jantungnya berhenti berdetak. Pada saat ini, pikiran jiwanya menjadi sangat sensitif, dia tampak tercerahkan dan tidak terpengaruh oleh emosi apapun. Dia bisa menghadapi keputusan tersulit dan berani menghadapi pertempuran paling kejam. Pengeluaran daging halus dan energi darah di tubuhnya tiba-tiba melambat dalam keadaan aneh ini. Dia merasa seolah-olah dia tidak akan pernah membuang sedikit energi pun selama pertarungannya. Persepsinya sangat meningkat. Dia menjadi sesuatu yang asing, seorang pejuang sejati, murni tanpa emosi, tidak terpengaruh oleh kekuatan luar, sangat cerdas, tanggap, dan tenang. Nol mutlak. Ini nol mutlak. Bing Hui menatap Qin Lai. Napasnya semakin cepat, dan kejutan di matanya menakutkan. Aktivitas dalam garis keturunan Qin Lai menyebabkan darah Bing Hui sendiri mendidih dalam kegembiraan. Apa? Mia gemetar dan menatap aneh ke arah Qin Lai. Bagaimana dia bisa membangkitkan kemampuan laten garis keturunan inti keluarga kita? Bagaimana ini mungkin? Dia melihat ayahnya Han Che untuk penjelasan. Dia ingin mendengar ayahnya Han Che mengatakan padanya bahwa Bing Hui salah. Katakan padanya bahwa darah campuran ini tidak membangkitkan kemampuan garis keturunan, absolute zero. Tetapi ketika dia menatap wajah ayahnya, yang dia lihat hanyalah keterkejutan yang sama. Sebagai patriark keluarga S mendalam saat ini, Han Che mendeteksi transformasi garis keturunan Qin Lai lebih cepat daripada Bing Hui karena dia juga telah membangunkan absolute zero. Saat rantai kristal garis keturunan ras dewa Qin Lai membentuk nol mutlak, Han Che segera merasakannya. Seorang berdarah campuran yang garis keturunannya adalah keluarga Blaze sejak awal, bagaimana dia bisa membangunkan absolute zero, bahkan Han Che bingung. Xuan Luo bahkan lebih terkejut. Setiap anggota keluarga S yang mendalam tahu bahwa salah satu dari banyak kemampuan laten garis keturunan keluarga mereka adalah yang terkuat dan paling misterius. Namanya adalah nol mutlak. Dalam sejarah keluarga S yang mendalam, mereka yang dapat membangkitkan nol absolut dianggap sebagai kandidat potensial untuk menjadi patriark. Jika seorang anggota keluarga S mendalam yang memiliki absolute zero berhasil mengembangkan garis keturunan mereka ke peringkat 10, orang itu kemungkinan akan menjadi patriark baru keluarga S mendalam. Patriark saat ini, Han Che, tidak memiliki kelahiran yang luar biasa. Alasan dia dikenali oleh para ahli dari keluarga S mendalam dan mengambil kursi patriark tanpa keberatan adalah karena kemampuan laten yang dia bangun absolute zero. Kemampuan laten absolute zero hanya memiliki peluang yang sangat kecil untuk dibangkitkan ketika berevolusi ke peringkat 9. Di zaman sekarang, dari lusinan prajurit peringkat 9 dari keluarga S mendalam, tidak ada yang memiliki nol mutlak. Dan Qin Lai, yang bukan dari keluarga mereka, hanya memiliki garis keturunan peringkat 8. Tapi orang seperti itu, di depan Han Che, Bing Hui dan yang lainnya, mencapai peringkat 8 garis keturunan dan segera membangunkan absolute zero. Patriark, suara Bing Hui serak saat dia menatap Han Che dengan aneh. Dia berkata, apa yang terjadi? Wajah Han Che tersentak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Mungkin kita harus mengundang para tetua yang paling berpengetahuan dalam garis keturunan dari keluarga kita untuk melihat ini, saran Bing Hui. Para tetua itu ada di tanah leluhur kita. Han Che memiliki ekspresi yang rumit, berkata, mari kita tunggu garis keturunannya stabil. Baiklah, kata Bing Hui. Oleh karena itu, 4 anggota keluarga S mendalam terus menonton Qin Lai. Setelah membangkitkan absolute zero, amukan garis keturunan Qin Lai tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, dia terbangun dari keadaan aneh absolute zero saat segel S di garis keturunannya terlepas. Pada saat yang sama, 2 garis keturunan lainnya yang telah berusaha untuk memperjuangkan kepemilikan hati pertamanya kembali. Darah iblis abis ungu gelap mendarat kembali di jantung keduanya dan menjadi tenang. Garis keturunan biru milik roh iblis bermata 8 tampaknya tahu bahwa itu tidak cocok dengan garis keturunan ras dewa dan mengalir tanpa suara di pembuluh darah. Saat garis keturunan roh iblis bermata 8 dan iblis neraka menyerah, garis keturunan dewa rasnya berubah lagi. Dia melihat dengan penuh perhatian. Di tubuhnya,
Rantai kristal garis keturunan dengan warna berbeda tampaknya telah berubah lagi. Pada saat yang sama, di batas alam es hancur, Hongju mengendalikan altar jiwa api 9 tingkatnya untuk mencairkan gletser di sekitarnya. Pei Dehong dari surga ke-9 melihat anggota keluarga es yang mendalam di dalam alam es hancur tetap tidak bergerak dan menjadi sedikit tidak sabar. Surga mencerminkan cermin ilahi. Sebuah cermin terang muncul dari alis Pei Dehong dan berhenti di depan matanya. Cermin surgawi persegi itu kosong di permukaan. Saat jiwa Pei Dehong berubah, pemandangan akan muncul di cermin. Adegan di dalam Heaven Reflecting Divine Mirror berubah seperti mata besar yang melihat ke kedalaman Shattered Ice Realm dari langit. Dua kapal luar angkasa yang sangat besar dari keluarga es yang mendalam secara bertahap muncul di cermin ilahi yang mencerminkan surga. Namun, karena efek dari beberapa kekuatan, kapal luar angkasa di Heaven Reflecting Divine Mirror tampak sedikit buram. Anggota keluarga es mendalam di kapal luar angkasa raksasa tidak muncul dengan jelas di cermin seolah-olah ada batas buram yang menghalangi pandangan. Pei Dehong sepertinya mendeteksi sesuatu dan mengubah arah. Sebuah gambar yang jelas tiba-tiba muncul di surga mencerminkan cermin ilahi. Itu adalah adegan Han Che dan 3 lainnya berdiri bersama Qin Lai dan leluhur kutukan di alam es yang hancur. Mata Qin Lai tertutup dalam gambar seolah-olah dia sedang berkultivasi. Qin Lai, Pei Dehong berteriak. Han Che sepertinya mendeteksinya dan mendengus di dalam dunia cermin. Retakan tipis tiba-tiba muncul di cermin. Artefak surgawi surga mencerminkan cermin ilahi segera rusak. Sosok-sosok yang muncul di Heaven Reflecting Divine Mirror tampak membeku. Gambar dipertahankan pada saat sebelumnya. Dia adalah Qin Lai dari keluarga Qin, teriak Affleck. Dia melihat ke cermin yang membeku dan berteriak, seperti yang diharapkan, keluarga Qin bersekongkol dengan ras dewa. Ini buktinya. Ketika dia mengatakan ini, para ahli dari ras asing semua berkumpul. Mereka melihat gambar terakhir di Heaven Reflecting Divine Mirror, pada Qin Lai yang berkultivasi dengan mata tertutup, dan ekspresi mereka menjadi gelap. Seperti yang diharapkan, Hongju memiliki ekspresi marah. Keluarga Qin memiliki kontak rahasia dengan ras dewa. Qin Lai muncul tiba-tiba oleh alam es hancur, dan anggota keluarga es yang mendalam muncul di alam es hancur, itu pasti karena mereka memiliki kesepakatan. Mungkin itu Qin Lai dan keluarga Qin yang memimpin anggota keluarga es yang mendalam ini ke alam es hancur. Ini adalah rencana keluarga Qin melawan kita. Mereka tahu mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kita di surga ke-9 sehingga mereka memanggil ras dewa untuk membuat kekacauan sehingga kita tidak bisa mengumpulkan kekuatan kita. Harus seperti ini. Keluarga Qin berani membiarkan ras lain merusak rencana kita. Kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Para ahli puncak semua marah setelah melihat pemandangan di dalam cermin surgawi yang mencerminkan surga. Mereka secara alami mengira semuanya karena tindakan keluarga Qin. Jika keluarga Qin benar-benar memiliki kesepakatan dengan ras dewa, menambahkan istana langit mender, keluarga Ji, ras binatang kuno, dan ras naga iblis, apakah Anda merasa kita memiliki peluang untuk menang? Saat semua orang berteriak dengan marah, Raja Laut dari perlombaan laut bernama Pina tiba-tiba angkat bicara. Orang-orang tiba-tiba terdiam di tengah kemarahan mereka. Raja Laut Pina memiliki tubuh ular dengan wajah manusia. Mata birunya dipenuhi dengan kekhawatiran. Melihat semua orang diam dan mulai mempertimbangkan konsekuensi dari kata-katanya, Pina menunjukkan sedikit kepahitan di sudut bibirnya. Aku tidak tahu kekuatan sebenarnya dari keluarga Qin, tapi aku tahu bahwa Istana Langit Mender dan keluarga Ji, sebagai pasukan peringkat emas, tidak jauh lebih lemah darimu. Dia menatap Hongju. Duduk di altar jiwa api 9 tingkat, ekspresi Hongju jelek tapi dia tidak membantah kata-kata itu. Pina benar, Istana Langit Mender dan keluarga Ji tidak lemah dibandingkan dengan surga ke-9 dan aula berbintang. Selain manusia dan naga raksasa, ras binatang kuno harus menjadi ras terkuat. Wajah Pina menjadi gelap ketika dia berkata dengan lembut, sementara si Rache memiliki 5 Seeking termasuk aku, bukan rahasia lagi bahwa kekuatan si Rache tidak dapat dibandingkan dengan Ancient Beast Rache. Setelah sedikit jeda, Pina melanjutkan. Dua saudara dari ras naga iblis baru-baru ini mendapatkan reputasi yang baik karena sulit untuk dihadapi. Para ahli dari berbagai ras yang berkumpul di sana memiliki kerutan yang semakin dalam. Saat ini, lokasi 3 naga raksasa peringkat 10 lainnya dari Dragon Rache belum dikonfirmasi, dan kemungkinan besar sesuatu telah terjadi pada mereka. Ini berarti Giant Dragon Rache saat ini hampir tidak dapat menandingi Demon Dragon Rache. Pina menghela nafas dan berkata, jangan lupa, ras naga memiliki 3 cabang di alam roh, ada juga ras naga jahat. Dan ras naga jahat, tidak terluka parah di masa lalu. Jika tidak ada kecelakaan,
ras naga jahat akan datang bersama keluarga Blaze. Ras dewa, keluarga Qin, istana Skylander, keluarga Ji, ras binatang kuno, ras naga iblis, dan ras naga jahat, dan faksi lain yang tidak diketahui. Ekspresi Pina tertekan ketika dia melihat semua orang dan tidak berkata apa-apa lagi. Kelompok ahli ras asing yang percaya diri ingin membunuh keluarga Qin mendengarkan kata-kata Pina, wajah mereka paling pucat. Istana Langit Mender dan keluarga Ji seharusnya tidak tahu bahwa keluarga Qin bersekongkol dengan ras dewa. Begitu juga dengan ras binatang kuno dan naga iblis. Pei Dehong menarik napas dalam-dalam dan berkata, mereka adalah bagian dari alam roh, dan bahkan jika mereka memiliki perbedaan pendapat dengan kita, mereka tidak akan berpihak pada ras dewa. Saat dia berbicara, mata Pei Dehong berbinar. Dia menatap Heaven Reflecting Divine Mirror di tangannya dengan retakannya dan berteriak, Kong Kun. Pakar surga ke-9 yang pernah muncul di luar Sky Bearing City dengan altar jiwa 7 tingkatnya melintas dari belakang dan berkata dengan hormat, ini. Ambil cermin ilahi yang mencerminkan surga dan segera kembali ke alam roh. Tunjukkan gambar di cermin ilahi yang mencerminkan surga ke keluarga Ji dan istana Skylander. Pei Dehong berteriak. Kong Kun segera mengerti dan berkata, aku akan segera pergi. Dia mengambil Heaven Reflecting Divine Mirror dan segera menghilang. Adegan terakhir di Heaven Reflecting Divine Mirror adalah 4 anggota keluarga es mendalam yang berdiri bersama Qin Lai dan leluhur kutukan. Qin Lai jelas berkultivasi dalam adegan itu, dan Han Che dan yang lainnya menatap Qin Lai dengan tatapan yang tidak memberitahu mereka banyak, tetapi tentu saja tidak memiliki niat jahat. Ini membuktikan bahwa hubungan antara keluarga es mendalam dan Qin Lai tidak biasa. Saudara Hong, jangan terburu-buru untuk merusak hukum es dari alam es hancur. Pei Dehong menenangkan pikirannya dan menatap Pina of the Sirache. Dia berkata, peringatan Pina bagus. Kita harus menunggu dan melihat apakah istana Skylander dan keluarga Ji juga berpartisipasi dalam hal ini. Dalam benaknya, dia sudah mengira keluarga Qin dan Qin Lai telah berkolusi dengan ras dewa. Qin Lai muncul di alam es hancur dan kedatangan tiba-tiba keluarga es mendalam adalah buktinya. Dia perlu tahu apakah Istana Langit Mender, keluarga Ji, ras binatang kuno, dan ras naga iblis mengetahui hubungan khusus antara keluarga Qin dan ras dewa. Jika Istana Langit Mender tidak tahu, maka bukti di surga mencerminkan cermin ilahi bisa berdampak tak terukur pada situasi. Pei Dehong menarik napas dalam-dalam, matanya cerah. Dia berkata, adegan di dalam Heaven Reflecting Divine Mirror dapat mengubah keadaan Spirit Realm. Saya dapat menjamin semua orang di sini, ketika orang-orang yang bertanggung jawab atas Skylander Palace dan keluarga Ji melihat pemandangan di Heaven Reflecting Divine Mirror, mereka akan segera memperlakukan keluarga Qin sebagai musuh seperti kita. Tatapan Hongju menjadi gembira. Dia berkata, Istana Skylander dan keluarga Ji tidak akan berpihak pada ras dewa. Aku percaya ras binatang kuno dan ras naga iblis tidak akan berbeda. Pei Dehong mendengus dan berkata, adegan dari Heaven Reflecting Divine Mirror dapat segera memisahkan keluarga Qin, Istana Skylander, dan keluarga Ji. Kekuatan itu akan segera berpihak pada kita. Ya, Hongju juga menyatakan, para ahli ras asing yang merasa takut akan masa depan karena pidato Pina menjadi tenang. Banyak dari mereka telah berinteraksi dengan ras binatang kuno dan ras naga iblis. Mereka tahu emosi mereka. Setelah mendengar pendapat Pei Dehong dan Hongju, mereka juga percaya bahwa ras binatang kuno dan ras naga iblis tidak akan berpihak pada ras dewa. Pei Dehong dan Hongju juga menjamin mereka bahwa Istana Langit Mender dan keluarga Ji adalah sama. Ini berarti bahwa 4 faksi terkuat yang diandalkan keluarga Qin dirahasiakan oleh keluarga Qin. Pei Dehong Heaven Reflecting Divine Mirror memiliki bukti bahwa Qin Lai bersekongkol dengan ras dewa. Surga mencerminkan cermin ilahi adalah artefak kelas ilahi. Saya awalnya menyalahkan diri saya sendiri atas kerusakannya. Pei Dehong tersenyum dingin seolah dia sudah benar-benar tenang. Sekarang, saya merasa bahwa bahkan jika Heaven Reflecting Divine Mirror benar-benar dihapus, selama itu menunjukkan bukti bahwa keluarga Qin dan ras dewa berkolusi, semuanya sepadan. Benar, Hongju memuji. Mereka semua mengira mereka memiliki inti untuk mengalahkan keluarga Qin. Mereka merasa bahwa ketika Istana Langit Mender, keluarga Ji, ras binatang kuno, dan ras naga iblis melihat pemandangan di dalam cermin ilahi yang mencerminkan surga, mereka akan segera mengkhianati keluarga Qin. Di bagian terpencil dari Sateret Ice Realm, Qin Lai melayang di langit, bangun setelah membangkitkan Absolute Zero dan mulai menstabilkan garis keturunannya. Han Che mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, seseorang baru saja mengamati kita dengan artefak kelas ilahi, mungkin, mereka melihat kita berdiri bersama dengan Qin Lai. Ekspresi leluhur kutukan tiba-tiba berubah,
dan berkata, siapa itu? Han Che berkata dengan dingin, itu pasti ahli ras manusia. Dia kuat dan mungkin memiliki altar jiwa 9 tingkat. Bukankah kamu mengatakan, ras alam roh seharusnya tidak belajar tentang hubungan kita? Alis Bing Hui berkerut. Dia berkata, apakah kamu tidak terbuka sekarang? Dia dan Han Che semua berpikir bahwa Qin Lai adalah pion dari keluarga api sehingga Qin Lai dan leluhur kutukan akan membantu mereka datang lebih awal. Ini mungkin sedikit merepotkan. Ekspresi leluhur kutukan menjadi gelap. Pada saat ini, Qin Lai, yang matanya tertutup selama ini dan tetap diam, tiba-tiba berkata, nenek kutukan, tinggalkan alam es hancur sekarang. Leluhur kutukan menatapnya dengan kaget. Kembalilah dan buat pengaturan. Qin Lai berteriak. Tapi, nenek moyang kutukan berhenti. Dia sudah bisa memprediksi tingkat keparahan situasi. Dia tahu bahwa ahli altar jiwa 9 tingkat dari 6 kekuatan melihat mereka berdiri bersama anggota keluarga es yang mendalam. Dia memikirkan konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya. Dan semua ini karena dia. Saat ini, keluarga Qin mungkin menjadi sasaran semua orang. Qin Lai sendiri masih jauh di alam es yang hancur, dan tidak bisa pergi di bawah pengawasan keluarga es yang mendalam. Untuk pertama kalinya, dia merasa bersalah. Kembalilah secepat mungkin, dan buat pengaturan untuk masalah ini. Jangan biarkan keluarga Qin diserang oleh semua faksi. Qin Lai berteriak. Leluhur kutukan menatapnya dalam-dalam, terdiam beberapa saat, dan kemudian mengangguk. Dia segera menatap Han Che dan Bing Hui. Han Che melambaikan tangannya, jelas tidak peduli, dan berkata, pergi dulu. Di mata Han Che, leluhur kutukan dengan altar jiwa 7 tingkatnya tidak signifikan. Dia menganggap Qin Lai sebagai salah satu miliknya dan keberadaan leluhur kutukan adalah merusak pemandangan baginya. Dia ingin leluhur kutukan pergi sehingga dia bisa mendiskusikan rahasia garis keturunan Qin Lai. Setelah menerima izin Han Che, leluhur kutukan melirik Qin Lai dan kemudian terbang keluar dari alam es hancur. Itu, kata Han Che. Qin Lai membungkuk sedikit dan berkata dengan nada meminta maaf, garis keturunanku belum stabil, aku butuh waktu lagi. Aku tidak bisa membagi perhatianku. Han Che mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan menunggu lebih lama lagi. Terima kasih. Qin Lai menghela nafas lega. Sementara itu di alam roh. Dunia tengah, kota bantalan langit. Avatar Dark Soul Beast Qin Lai berubah menjadi bentuk manusia di istana gelap dan segera berjalan keluar. Dia melepaskan pikiran jiwa di alun-alun besar. Segera, Ji Yao dari keluarga Ji, Hua Anyang dari Skymender Palace keluar dari formasi teleportasi besar. Raja Kera Darah Merah muncul melalui pintu masuk ranah lain di kota bantalan langit. Perwakilan dari Istana Langit Mender, keluarga Ji dan ras binatang kuno datang dari berbagai tempat untuk datang ke sisinya. Mengapa kamu segera memanggil semua orang? Ji Yao mengerutkan kening dan berkata, kami baru-baru ini menyesuaikan rencana kami dan bersiap untuk mengubah target kami dari ras alam roh ke ras dewa. Semua orang sibuk sekarang, nak, cepatlah. Sebuah kecelakaan terjadi. Qin Lai meringis. Kecelakaan apa? Kata Ji Yao bingung. Kedatangan awal keluarga es yang mendalam di alam es hancur adalah karena leluhur kutukan. Ketika tubuh utamaku mengalami terobosan garis keturunan, aku mendeteksi keberadaannya dan pergi ke alam es hancur melalui seni rahasia. Dia menggambarkan apa yang terjadi pada Ji Yao, Hua Anyang, dan Raja Kera Berdarah Merah tanpa meninggalkan apapun yang tak terkatakan. Kemudian dia berkata, situasi saat ini adalah 6 faksi manusia dan para ahli ras alam roh merasa mereka memiliki bukti bahwa keluarga Qin dan ras dewa berkolusi. Saya pikir, mereka akan segera menghubungi Anda dan memberitahu Anda kebenaran yang mereka temukan, ingin Anda segera menghidupkan keluarga Qin. Ji Yao, Hua Anyang, dan Raja Kera Berdarah Merah tidak segera berbicara setelah dia mengatakan yang sebenarnya dan tetap diam. Lama kemudian, Hua Anyang berkata, wah, maksudmu kamu terjebak di alam es hancur tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Untuk sementara, ya, kata Qin Lai tak berdaya. Ada item tertentu di kapal luar angkasa keluarga es mendalam yang dapat mengacaukan ruang. Tubuh utamaku tidak dapat segera pergi. Namun, apa? Hua Anyang bertanya. Garis keturunan roh iblis bermata 8 di tubuh utamaku berubah. Aku merasa ketika garis keturunan roh iblis bermata 8 memiliki terobosan, aku mungkin bisa membentuk pintu bintang meskipun ada efek dari item itu, jelas Qin Lai. Saat ini, kita tidak bisa menjelaskan apapun kepada orang lain, Ji Yao menyadari. Anggota keluarga es yang mendalam dapat meminta bukti dari keluarga Blaze. Aku ingin kamu bekerja sama denganku. Aku juga perlu berharap akan memakan waktu lama bagi keluarga es yang mendalam dan keluarga Blaze untuk berkomunikasi. Qin Lai merasa sakit kepala.
Hanya dengan begitu aku tidak akan ditangkap hidup-hidup oleh keluarga es yang mendalam dan diperlakukan seperti eksperimen. Kenapa kamu lari ke alam es hancur? Ji Yao mengutuk. Bagaimana aku bisa disitulah Curse Progenitor bersembunyi, Qin Lai membela ketidakbersalahannya. Saya memimpin anggota keluarga es mendalam. Sebelum saya bisa pergi, saya terpengaruh oleh item spasial di kapal luar angkasa dan terjebak di alam es hancur. Suara leluhur kutukan terdengar di atas Sky Bearing City dan kemudian sosoknya perlahan terwujud di sebelah grup. Kamu berani kembali ke Sky Bearing City? Hua Anyang berkata dengan ekspresi dingin. Maaf, aku tidak tahu akan menjadi seperti ini. Leluhur kutukan mengabaikan Hua Anyang, dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Qin Lai, aku tidak menyangka kamu datang ke alam es hancur dan terjebak bersamaku. Meteoroid yang diciptakan naga raksasa memaksa kami untuk diekspos. Keluarga es yang mengejar kita terlalu kuat. Aku hanya bisa menggunakan garis keturunanmu. Saya pikir orang yang melihat kami dan keluarga es yang mendalam seharusnya adalah Pei Dehong. Dia menggunakan cermin surgawi yang mencerminkan surga. Hanya artefak kelas ilahi seperti cermin surgawi yang mencerminkan surga yang bisa merasakan keberadaan kita meskipun ada dua anggota keluarga es mendalam peringkat 10. Semua kesalahan ini ada padaku. Leluhur kutukan memiliki item yang membuatnya segera kembali ke Sky Bearing City setelah dia meninggalkan Sateret Ice Realm. Dia adalah jiwa artefak dari Sky Bearing City. Selama dia berada di Sky Bearing City, dia bisa mengamati semua yang terjadi di kota. Jadi dia segera tahu bahwa avatar binatang jiwa gelap Qin Lai bersama dengan Hua Anyang dan yang lainnya dan segera datang. Sial, untungnya kamu punya avatar. Kalau tidak, Hua Anyang memelototinya dan berkata, jika kamu tidak menjelaskan, jika kita melihat pemandangan di Heaven Reflecting Divine Mirror, kita mungkin benar-benar berpikir bahwa keluarga Qin adalah bersekongkol dengan ras dewa dan berbohong kepada kita. Untuk sementara, berpura-pura tidak tahu yang sebenarnya. Qin Lai meringis. Kami akan segera pergi untuk mengurus ini, kata Ji Yao. Aku harus mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua itu. Jika tidak ada kecelakaan, mereka seharusnya menuju ke istana Skymender, kata Hua Anyang. Ji Yao dan Crimson Blood Ape King memperoleh penjelasan dari avatar Dark Soul Beast dan sedang terburu-buru untuk pergi. Tuan Chisue, kata Qin Lai. Raja Kera Darah Merah melihat ke belakang dan berkata, ada apa? Sumber garis keturunan ras binatang kuno adalah Iblis Abis. Kamu, seperti ras Nether Realm, memiliki beberapa garis keturunan Abis Devil Rache di dalam dirimu, kata Qin Lai serius. Ini berarti jika kamu bertarung di Abis, kamu dapat menggunakan garis keturunan Iblis Abis untuk sangat meningkatkan kekuatan tempurmu, dan merangsang potensi garis keturunanmu. Apakah begitu? Raja Kera Darah Merah berkata dengan kaget. Qin Lai mengangguk. Itu seharusnya benar. Ras binatang kuno harusnya adalah keturunan campuran dari Iblis Abis dan ras binatang alam roh yang asli. Kamu memiliki garis keturunan ras binatang tetapi seharusnya garis keturunan Iblis Abis yang benar-benar membuatmu bangkit di atas yang lain. Ras iblis neraka adalah salah satu dari 4 ras garis keturunan transenden. Kamu harus pergi ke sana dan mengungkap potensi garis keturunanmu yang sebenarnya. Kamu bisa menjadi lebih kuat. Kita bisa menjadi lebih kuat, Raja Kera Darah Merah terkejut. Berdasarkan pengetahuan saya, 4 ras garis keturunan transenden adalah ras dengan harapan menembus batas peringkat 10. Qin Lai berpikir sejenak dan berkata, jika Anda dapat membangkitkan potensi dalam garis keturunan Anda, kekuatan tempur Anda dapat meningkatkan level dan Anda dapat melawan Tuan Besar Abis. Berhenti sejenak, dia berkata, mungkin kamu milik Abis. Mata Raja Kera Darah Merah menyala. Ketika masalah ini selesai, saya akan mengatur agar Anda berempat pergi ke level Abis yang relatif lemah. Saya harap Anda bisa menjadi penguasa level itu, janji Qin Lai. Mata Raja Kera Merah Darah berkelebat dengan cahaya merah berdarah. Dia meraung ke langit dan menyerbu ke pintu masuk ranah. Dia memutuskan bahwa dari semua ras alam roh, ras binatang kuno hanya akan memiliki hubungan baik dengan Qin Lai. Karena tidak ada faksi di alam roh yang bisa memberi mereka hal-hal yang dilakukan Qin Lai. Alam es yang hancur. Anggota keluarga es mendalam yang dipimpin oleh Han Che mengabaikan pergerakan ras alam roh dan fokus pada Qin Lai. Bing Hui, pergilah ke kapal luar angkasa dan coba hubungi para tetua keluarga kami yang mempelajari garis keturunan, perintah Han Che. Han Che tidak bisa memahami kelainan pada garis keturunan Qin Lai dengan pengetahuannya. Dia terkejut dan ingin menggunakan pengetahuan yang dimiliki para tetua ras dewa terhadap garis keturunan untuk memahami mengapa Qin Lai mampu membangkitkan kemampuan laten absolute zero. Baik, Bing Hui berubah menjadi seberkas cahaya es dan menghilang. Pada saat ini, Qin Lai mengambang di antara batu es yang hancur,
menenangkan garis keturunan peringkat 8 dengan mata tertutup. Mia dan Xuan Luo, yang juga memiliki garis keturunan peringkat 8, berdiri di sebelah Han Che dan menatap Qin Lai dengan mata cerah. Setelah Bing Hui pergi, patriark keluarga es mendalam saat ini, Han Che, tiba-tiba berkata, saat ini, hanya kalian berdua yang memiliki harapan untuk membangkitkan kemampuan laten absolute zero di peringkat 9 dalam keluarga. Mia dan Xuan Luo terkejut. Baru saja, ketika Qin Lai mengedarkan darahnya, apa yang kamu rasakan? Han Che bertanya dengan tegas. Kemampuan laten absolute zero dari keluarga es mendalam biasanya akan dibangunkan oleh anggota keluarga setelah garis keturunan mereka mencapai peringkat 9. Tidak akan ada peringatan sebelumnya. Mia dan Xuan Luo, yang juga memiliki harapan untuk membangkitkan absolute zero di peringkat 9, berdiri di samping Qin Lai dan menyaksikan garis keturunannya terbangun. Han Che berpikir bahwa jika Mia dan Xuan Luo memiliki potensi untuk membangunkan absolute zero, mereka akan merasakan sesuatu yang tidak biasa saat itu. Dia menatap Mia dan Xuan Luo dengan penuh harap. Namun pasangan itu hanya memiliki kebingungan di wajah mereka. Tidak ada perasaan khusus, kata Mia murung. Xuan Luo menggelengkan kepalanya dengan kaku. Han Che sangat kecewa dan berkata, seharusnya ada persepsi timbal balik antara dua orang yang mampu membangkitkan absolute zero. Ketika kemampuan laten Qin Lai terbangun, aku langsung merasakannya. Kalian berdua tidak merasakan apa-apa. Ini berarti harapan kalian membangkitkan absolute zero ketika mencapai garis keturunan peringkat 9 bukanlah hal yang bagus. Mata Xuan Luo dan Mia meredup mendengar kata-kata itu. Mereka sangat kecewa. Anggota keluarga es mendalam yang membangunkan absolute zero akan dianggap sebagai pemimpin masa depan yang bertanggung jawab atas keluarga es mendalam. Han Che menaruh harapan pada Mia dan Xuan Luo, berpikir bahwa merekalah yang paling berharap untuk membangkitkan absolute zero. Tetapi pada saat ini, dia telah kehilangan harapan ini. Bing Hui, yang pergi untuk sementara waktu, tiba-tiba teringat kembali dan berkata kepada Han Che, aku menyuruh mereka mengirim pesan. Para tetua yang ahli dalam rahasia garis keturunan harus segera datang ke Sateret Ice Realm dengan anggota keluarga lain. Ketika mereka datang, kita akan mendapatkan penjelasan yang akurat tentang kemampuan Qin Lai. Sangat bagus. Han Che mengangguk dan tiba-tiba menghela nafas. Dia berkata, Mia dan Xuan Luo mungkin tidak dapat membangunkan absolute zero ketika mencapai garis keturunan peringkat 9. Sebelumnya, ketika garis keturunan Qin Lai terbangun, mereka berdua tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Selain Mia dan Xuan Luo, aku tidak bisa melihat siapa lagi dalam keluarga yang bisa membangkitkan absolute zero di peringkat 9. Mata Bing Hui berbinar. Dia menatap Mia yang kecewa dan kemudian pada Qin Lai yang matanya tertutup. Mata Bing Hui bersinar terang. Dia terbatuk pelan dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke arah Han Che, kamu mengira Mia memiliki harapan untuk membangkitkan absolute zero bukan karena bakat Mia yang bagus, tetapi karena Mia adalah anakmu. Garis keturunan keluarga es mendalam yang dia miliki adalah milikmu. Dan kamu adalah orang yang membangunkan absolute zero. Demikian pula, kamu berpikir bahwa Xuan Luo memiliki peluang tinggi untuk membangkitkan absolute zero di masa depan karena leluhurnya sama denganmu, seorang patriark dari keluarga es yang mendalam. Karena itu, kamu mengaitkan kemampuan garis keturunan ini dengan leluhur, kan? Han Che mengangguk ringan. Apakah kamu sudah mencoba bermain sebagai mak blang untuk Xuan Luo dan Mia dengan harapan anak-anak yang akan mereka hasilkan memiliki peluang lebih tinggi untuk membangkitkan absolute zero? Bing Hui terus bertanya. Han Che mengangguk lagi. Sayang, Xuan Luo dan Mia tidak bisa membangun hubungan romantis. Bing Hui berhenti dan berkata, jika Xuan Luo dan Mia tidak bisa bersama, saya merasa ada pilihan lain, dan pilihan yang lebih baik. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Qin Lai. Mata Han Che berbinar. Tatapannya ketika dia melihat Qin Lai menjadi penuh makna. Qin Lai telah membangunkan absolute zero dan Mia memiliki garis keturunanmu. Jika mereka berpasangan, generasi berikutnya akan lebih mungkin untuk membangunkan absolute zero. Bing Hui terus berbicara, juga, tidak hanya itu. Kamu tahu bahwa garis keturunan Qin Lai memiliki atribut keluarga api. Garis keturunannya adalah darah sempurna, jadi masih banyak lagi yang bisa dia tawarkan. Ketika kata-kata itu diucapkan, tatapan Han Che memanas. Pada saat ini, Bing Hui berhenti berbicara. Dia percaya bahwa Han Che dapat memahami maksudnya, dan percaya dengan pandangan ke depan Han Che, dia akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bing Hui, beritahu mereka untuk hanya menghubungi tetua keluarga es mendalam tentang garis keturunan khusus Qin Lai, kata Han Che. Bing Hui terdiam dan bereaksi. Dia berkata, saya mengerti.
Saya pikir keluarga Blaze telah menyembunyikan garis keturunan Qinlai dengan ide lain. Sejak kami menemukan rahasia ini, kami tidak boleh terburu-buru untuk memberitahu keluarga Haus Darah, Terang, dan Kegelapan. Jika ketiga keluarga mengetahui sifat garis keturunan Qinlai, mereka mungkin memiliki ide yang sama dengan kita. Han Che berpikir sejenak dan berkata, saat ini, Qinlai berada di sini adalah keuntungan kita. Kita perlu menggunakan keuntungan ini. Aku akan pergi menghentikan mereka. Bing Hui melintas. Dia harus membuat ulang pengaturan di kapal luar angkasa. Mia dan Xuan Luo bingung. Mereka tidak tahu bahwa Han Che dan Bing Hui diam-diam berkomunikasi. Mereka hanya melihat Bing Hui kembali, mengucapkan beberapa patah kata kepada Han Che, tetap diam untuk waktu yang lama, dan kemudian buru-buru pergi. Mia, aku akan memasang bangsal es yang dalam di sini. Kita harus mengalahkan ras alam roh dan tidak bisa berlama-lama di sini. Ekspresi Han Che dingin saat dia berkata, tetap di sini dan lindungi Qinlai, Xuan Luo dan aku akan kembali dulu. Oh, jawab Mia, tidak menyadari implikasi yang tersembunyi. Sebelum Han Che pergi, dia menarik 4 gletser dari sekitarnya dan mengepung Qinlai dan Mia di tengah. Setelah 4 gletser mengendap di tanah, Han Che melanjutkan untuk memanggil aliran es yang tampak seperti kapas dari lantai es tempat Qinlai duduk. Aura es di sekitar Qinlai segera tumbuh berkali-kali lebih kuat setelah itu. Film cahaya sedingin es yang tembus cahaya perlahan menyelimuti Qinlai dan Mia. Dengan ini, Han Che dapat mendeteksi setiap perubahan kecil di area ini dengan segera selama dia masih ada di alam es yang hancur. Kekuatan es mutlak yang dia tinggalkan bisa menahan satu pukulan dari ahli altar jiwa 9 tingkat juga. Dia yakin bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Qinlai atau Mia tepat di bawah hidungnya bahkan jika mereka telah menemukan lokasi mereka. Han Che pergi tanpa khawatir setelah itu. Dia menyerahkan tugas penting menjaga Qinlai kepada Mia. Setelah Han Che dan Xuan Luo meninggalkan tempat kejadian, Mia yang tinggi dan kurus dengan baju besi perak mulai memeriksa Qinlai dengan rasa ingin tahu. Matanya berkilauan seperti batu giok es murni. Dia jelas berdarah campuran antara keluarga Blaze dan ras manusia, tapi dia tidak hanya membangkitkan pengapian, sejak lama, dia juga membangunkan Absolute Zero di peringkat 8. Monster macam apa ini? Mia berpikir dalam hati dengan takjub. Qinlai yang membeku mungkin menutup matanya, tetapi dia tahu bahwa Mia sedang menatapnya dari dekat. Dia sebenarnya merasa lega dengan ini. Mia bukanlah Bing Hui atau Han Che. Menurutnya, dia jauh lebih mudah untuk dibodohi dan ditangani. Memperhatikan kehadiran Mia tanpa mengindahkan apapun, dia berkonsentrasi pada perubahan garis keturunannya, dan kebangkitan kemampuan garis keturunan roh iblis bermata 8 yang baru. Di dalam tubuhnya, kristal garis keturunan biru tua yang mewakili garis keturunan roh iblis bermata 8 perlahan-lahan terhubung antara dadanya dan dantiannya untuk membentuk aliran darah yang bersinar. Saat aliran darah bersinar datang ke bentuk penuh, jiwa Qinlai menggigil sebagai perasaan aneh menyerangnya. Dia merasa seperti dia tiba-tiba terhubung dengan abis. Qinlai segera mengingat percakapannya dengan Lian yang ketika mereka bepergian ke Darkness Abyss. Pada saat itu, garis keturunan roh iblis bermata 8 telah menjadi sangat aktif di dalam lorong jurang. Dia punya perasaan bahwa dia entah bagaimana telah kembali ke rumah. Lian yang telah menjawab pertanyaannya dan memastikan bahwa roh iblis bermata 8 lahir di lorong jurang. Mereka telah ditangkap dan dibawa kembali ke Homeward Spirit Rache di lain waktu. Pada akhirnya, perlombaan roh berhasil mengubah roh iblis bermata 8 menjadi hewan peliharaan iblis mereka, dan roh iblis bermata 8 meninggalkan lorong jurang. Lorong jurang bukan hanya lorong yang terhubung ke semua 108 tingkat yang ada di dalam abis, ada lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya dan pintu masuk spasial di dalamnya juga. Hampir semua alam dan ras memiliki titik spasial yang terhubung ke lorong jurang. Alasan ras garis keturunan seperti God Rache, Soul Rache, dan Spirit Rache sering bepergian ke sana kemari abis adalah karena karakteristiknya yang misterius. Lorong jurang dengan mudah merupakan pusat spasial paling rumit dan misterius di seluruh galaksi. Roh iblis bermata 8 lahir dari tempat aneh ini. Tentunya alasan kemampuan garis keturunannya, Stardor, mampu membawanya ke alam manapun yang dia inginkan adalah karena itu terkait erat dengan lorong jurang yang misterius. Namun, dia tidak pernah merasakan lorong jurang ketika mengaktifkan Stardor dengan garis keturunannya. Dia tidak tahu apakah formasi pintu bintang terikat dengan lorong jurang, atau apa hubungan khusus antara pintu bintang, roh iblis bermata 8 dan lorong jurang juga. Ketidaktahuan itu berakhir hari itu. Setelah dia berhasil menyerap darah halus roh iblis bermata 8 peringkat 10 ke dalam garis keturunannya dan naik ke peringkat 10, dia akhirnya bisa merasakan hubungan aneh antara garis keturunan biru tua di tubuhnya dan lorong jurang dengan sangat jelas.
Kemampuan Bloodline Star Abyss. 8 bola cahaya menyilaukan tiba-tiba mengambil dari menggunakan energi garis keturunan roh iblis bermata 8 dan terbang keluar dari tubuhnya. Mereka melayang di sekelilingnya seperti 8 bola mata yang hidup. Bola cahaya tampak seperti bintang bercahaya atau 8 mata dari roh iblis bermata 8. Bola-bola cahaya itu berkelebat seolah-olah sedang mengekstraksi suatu bentuk energi dari suatu tempat. Kemudian, mereka tumbuh lebih besar dan lebih besar. Tiba-tiba, ruang di sekitar Qinlai tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi pusaran air raksasa. Tampaknya itu akan menghancurkan semua keberadaan. Retakan, retakan. Gletser yang ditarik Han Ce ke daerah itu tiba-tiba meledak karena pembengkakan bola cahaya. Aliran es di lantai es berubah menjadi awan beku dan mengelilingi Mia yang terkejut seolah-olah mereka memiliki pikiran sendiri. Baik ruang dan Gletser di dekatnya Qinlai mulai runtuh secara massal saat potongan es terbang kemana-mana. Daerah itu langsung berubah menjadi api penyucian yang mengerikan yang mengancam akan menghancurkan semua makhluk hidup. Mia menutup mulutnya karena terkejut dan mundur tanpa sadar. Aliran es terus beredar di sekelilingnya dan melindunginya dari energi spasial dan ledakan yang mengamuk. Pada saat yang sama, peluit yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari kapal luar angkasa raksasa. Bing Hui terbang keluar dari kapal luar angkasa dan berhenti di sebelah Han Ce dengan ekspresi terkejut. Kami kehilangan kendali atas ruang alam es hancur. Namun, ekspresi Han Ce tidak berubah. Qinlai pasti telah membangkitkan kemampuan garis keturunan baru, berkat garis keturunan roh iblis bermata 8. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa roh iblis bermata 8 adalah makhluk yang lahir di lorong jurang, dan lorong jurang adalah pusat-pusat yang menghubungkan semua ruang di galaksi. Jadi kemampuan garis keturunan barunya Star Abyss pasti terkait dengan lorong jurang maut. Pembentukan Star Abyss adalah yang menghancurkan kemampuan artefak kami untuk mengganggu hukum spasial alam es hancur. Itulah mengapa ruang di sini telah kembali normal. Haruskah kita menghentikannya? Ekspresi Bing Hui tampak tegas. Mia masih di sana, kan apakah dia akan dalam bahaya? Haruskah saya pergi dan melihatnya? Tidak apa-apa, Han Ce tersenyum. Aku telah meninggalkan sebagian dari kekuatan garis keturunanku dengan Mia. Dia seharusnya tidak dalam bahaya. Tidak ada yang akan lepas dari kendali kita selama aku masih di sini di Sateret Ice Realm. Bing Hui mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi sejak Han Ce memberikan kata-katanya. Retakan, retak-retak-retak. Pusaran air spasial perlahan terbentuk setelah ruang di sekitar Qinlai runtuh dan menghancurkan semua benda fisik dalam jangkauan. Riak terus keluar dari pusaran air spasial dan menghancurkan apa yang tampak seperti tali tak terlihat. Awalnya, kekuatan aneh telah mengunci ruang Sateret Ice Realm, tetapi Star Abyss Qinlai baru saja menghancurkannya. Qinlai segera menyadari bahwa pintu bintangnya tidak lagi terpengaruh oleh artefak aneh yang menahan alam es hancur. Dia tiba-tiba tersenyum dan tertawa sendiri. Sekarang setelah ruang Sateret Ice Realm dibebaskan, dia tidak lagi dalam bahaya. Itu karena dia bisa melarikan diri dari Sateret Ice Realm pada saat itu juga jika dia menginginkannya. Saya mendengar dari Xuan Luo bahwa Mingsu, Hao Jie, dan Chang Ye semuanya menderita kerugian dari Anda, dan bahwa Anda menunjukkan belas kasihan adalah satu-satunya alasan bahwa mereka dan semua klan saya dapat kembali ke rumah. Benarkah itu? Mia dari keluarga Es mendalam bertanya dengan rasa ingin tahu dan bersemangat. Santai karena dia tidak lagi perlu terlalu waspada, Qinlai tersenyum cerah pada Mia dan menjawab, bisa dibilang begitu. Mata Mia tiba-tiba berbinar. Sementara Qinlai dan Mia sedang berbicara, 8 bola cahaya yang menyilaukan terus berputar sambil mengeluarkan semacam energi misterius. Ruang yang telah meledak dan runtuh di sekelilingnya perlahan berubah menjadi pusaran air spasial raksasa berkat 8 bola cahaya. Bola akhirnya kembali ke garis keturunan Qinlai setelah pusaran air spasial sepenuhnya terbentuk. Qinlai mengedipkan matanya sekali sebelum merasakan di dalam tubuhnya sebentar. Satu-satunya hal yang dia temukan adalah bahwa 8 bola cahaya telah menjadi bagian dari garis keturunan roh iblis bermata 8. Bintang jurang. Pada saat inilah berbagai tanda rumit tiba-tiba membekas di jiwa dan garis keturunannya. Qinlai telah mencapai pencerahan tepat di depan Mia. Dia tidak tahu bahwa lubang hitam aneh yang berputar cepat terbentuk di dalam lorong jurang misterius sedikit demi sedikit. Energi aneh yang berada di dalam lorong jurang ditarik ke dalam lubang hitam itu karena suatu alasan. Entah bagaimana, energi yang mengalir ke lubang hitam itu telah muncul di sisi lain dari pusaran air spasial di mana alam es hancur berada dan membantunya menyelesaikan pembentukannya. Hukum spasial yang keluarga es mendalam telah secara paksa diubah menggunakan artefak spasial sepenuhnya dipulihkan pada saat ini. Selain itu,
Qin Lai menciptakan pusaran air spasial yang aneh di Shattered Ice Realm karena kebangkitan kemampuan garis keturunan barunya, Star Abyss. Qin Lai perlahan mencari tahu cara kerja Star Abyss berkat pengetahuan yang baru saja tercetak di jiwanya dan pemahamannya tentang garis keturunannya sendiri. Star Abyss adalah kemampuan garis keturunan yang memungkinkannya untuk membangun pusaran air spasial di alam atau ruang manapun menggunakan garis keturunan roh iblis bermata 8. Setiap kali pusaran air spasial terbentuk, lubang hitam yang sesuai akan muncul di dalam lorong jurang. Qin Lai tiba-tiba teringat percakapannya dengan Liang Yang di lorong jurang. Menurut pria yang lebih tua, lubang hitam berpotensi terhubung ke lokasi manapun di dalam galaksi. Mereka dapat dihubungkan ke ras dewa, ras roh atau alam ras jiwa. Mereka juga bisa dihubungkan ke tempat terlarang di alam luar atau aliran ruang yang kacau itu sendiri. Sebuah lubang hitam yang belum pernah dijelajahi siapapun sebelumnya sangat berbahaya bahkan bagi seorang ahli dari ras dewa atau ras roh. Itu karena mereka mungkin mengarah langsung ke tempat kematian yang belum pernah dijelajahi siapapun. Bahkan mungkin membawa mereka langsung ke dunia bayangan gelap. Ada lubang hitam tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya di dalam lorong jurang. Bahkan anggota dari 4 ras garis keturunan transenden tidak berani masuk ke lubang hitam yang tidak diketahui dengan sembarangan. Ada desas-desus bahwa satu-satunya makhluk yang bisa beroperasi dengan bebas di dalam lubang hitam yang tidak diketahui itu adalah makhluk yang lahir di dalam lorong jurang di tempat pertama, roh iblis bermata 8. Itu karena tidak semua lubang hitam muncul secara alami. Sebagian besar telah dibuat secara artifisial oleh roh iblis bermata 8 itu sendiri. Saya mengerti. Qin Lai tenggelam dalam pikiran sejenak ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa garis keturunannya telah tenang seiring waktu. Dia juga mendapatkan pemahaman baru tentang Star Abyss. Star Abyss pada dasarnya adalah penciptaan pusaran air spasial menggunakan kekuatan garis keturunan roh iblis bermata 8. Setiap kali pusaran air spasial terbentuk, lubang hitam yang sesuai akan muncul di dalam lorong jurang juga. Ini berarti bahwa roh iblis bermata 8 selalu dapat kembali ke lorong jurang melalui penggunaan Star Abyss. Roh iblis bermata 8 yang telah menguasai Star Abyss juga bisa membuat pusaran air spasial yang terhubung ke lorong jurang di alam manapun dan secara tidak langsung membuka jalan rahasia ke Abyss. Ini berarti aku bisa membantu ras binatang kuno membangun jalan rahasia ke Abyss segera. Dia berpikir untuk dirinya sendiri dengan gembira. Belum lama ini, dia telah berjanji pada ras binatang kuno untuk membangun formasi teleportasi di mana klan ras binatang buas kuno dapat dengan bebas melakukan perjalanan ke sana kemari Abyss. Namun, metode konstruksinya adalah seni rahasia Sol Rache. Banyak bahan roh yang berharga diperlukan selama proses tersebut. Misalnya, bahan utama yang digunakan untuk membangun altar tulang putih yang menghubungkan Abyss ke Boluo Realm adalah hati dari Lord of the Abyss. Banyak bahan tambahan yang diperlukan selama proses konstruksi juga. Tapi sekarang dia telah membangkitkan kemampuan garis keturunan Star Abyss, masalah ini tiba-tiba tidak ada masalah sama sekali. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuat pusaran air spasial lain di alam binatang kuno. Setelah hubungan antara garis keturunannya dan lorong jurang terbentuk, pusaran air spasial akan secara otomatis menyelesaikan dirinya sendiri dengan menarik energi aneh dari lorong jurang. Pusaran air spasial itu sendiri juga disebut Star Abyss. Ini adalah portal ke lorong jurang. Qin Lai tidak segera mengaktifkan pintu bintang. Sebagai gantinya, dia menatap pusaran air spasial yang disebut Star Abyss di depannya dan berpikir keras. Namamu Qin Lai, kan? Mia bertanya pelan. Qin Lai akhirnya tersadar dari lamunannya dan mengingat bahwa kecantikan dari keluarga es mendalam masih ada. Dia akhirnya mengarahkan pandangannya ke Mia dan menyipitkan matanya, bertanya, keluarga es yang mendalam telah datang ke alam roh. Apakah itu berarti bahwa kelima keluarga telah mencapai kesepakatan dan akan segera muncul di alam roh? Apakah Anda bahkan membutuhkan saya untuk menjawab pertanyaan itu? Mia mengerucutkan bibirnya membentuk senyuman. Berkat Anda kami dapat memasuki alam roh 2 tahun sebelumnya. Prestasi ini saja sudah cukup untuk memberi Anda setidaknya puluhan juta poin kontribusi. Itulah yang keluarga Blaze telah janjikan padamu, bukan? Qin Lai terkejut dengan pernyataannya. Sepertinya garis keturunanmu telah kembali normal. Katakanlah, apakah Anda tahu berapa banyak Xuan Luo telah berbicara tentang Anda akhir-akhir ini juga? Apakah Anda masih ingat bahwa Anda telah membangunkan salah satu kemampuan garis keturunan inti keluarga saya tepat di depan kita? Dia masih tersenyum padanya beberapa saat yang lalu, tetapi dia tiba-tiba berbalik padanya dengan tatapan dingin dan berteriak, mengapa kamu tidak menunjukkan padaku betapa hebatnya kemampuan garis keturunanmu sebenarnya? Petik 2. Api SS mutlak. Beberapa api dingin berwarna putih permata tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Mia.
Api dingin yang tampak seperti teratai mekar langsung mengelilingi Qinlai di tengah. Alam es jiwa beku. Kubah es raksasa langsung membeku di sekitar Mia. Aura es dari Sateret Ice Realm menyembur ke dalam kubah dan mengubah dunia kecil menjadi tanah yang dingin. KKK. Es yang dihancurkan oleh pusaran air spasial tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi patung es raksasa. Patung-patung es itu seharusnya adalah benda mati, tapi satu tarikan nafas dari Mia mengirim api putih permata terbang ke dalamnya. Kemudian, patung-patung es itu tiba-tiba mulai bergerak seolah-olah mereka hidup kembali. Cicipi Frost Puppetsku, Mia menyatakan dengan alis terangkat. Kamu gila. Qinlai mengerutkan kening. Jika saya tidak secara tidak sengaja naik ke peringkat 8 garis keturunan, saya akan menjadi orang yang memimpin tim ke dunia asal. Mia mendengus dingin sebelum melanjutkan, kristal asal itu seharusnya menjadi milikku untuk diambil. Logika bodoh macam apa itu, rasanya seperti dia tiba-tiba menabrak tikus. Ngomong-ngomong, kamu mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Mia mengirim Frost Puppets-nya bergegas ke arahnya sambil menyatakan dengan tidak masuk akal. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku di sini, maka kamu akan menyerahkan kristal asal itu kembali kepadaku. Dia benar-benar gila, pikir Qinlai pada dirinya sendiri. Sekarang, dia sudah tahu bahwa wanita ini hanya ingin melawannya. Logika di balik alasan itu tidak masalah, selama dia bisa melawannya. Garis keturunan Mia telah mengubah ruang tempat Qinlai berada menjadi dunia yang dingin dan dingin. Patung-patung es raksasa yang telah disuntiknya dengan api putih permata juga mulai bergerak seolah-olah mereka memiliki jiwanya sendiri. Boneka es berbentuk aneh berjalan secara mekanis menuju Qinlai sebelum menerkam. Benar-benar tidak masuk akal. Qinlai bersumpah dan mulai berkonsentrasi dalam pertempuran. Dia baru saja akan memanggil api dari garis keturunan ras dewa dan melelehkan patung es ketika sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Nol mutlak. Dia tiba-tiba teringat perubahan garis keturunannya dan kemampuan garis keturunan baru yang dia bangun setelah mencapai peringkat 8. Dia segera mulai mencoba untuk beralih atribut. Kristal garis keturunan ras dewa di hatinya tiba-tiba bersinar menyilaukan dengan cahaya ilahi. Sesaat kemudian, garis keturunannya tiba-tiba berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Banyak titik es misterius keluar dari kristal garis keturunan dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemampuan garis keturunan barunya Absolute Zero menjadi hidup sesaat kemudian. Kejengkelan yang dia rasakan karena irasionalitas Mia dan ketidaksabarannya sendiri karena masih berada di alam es hancur tiba-tiba menghilang menjadi ketiadaan setelah Absolute Zero dipicu. Matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan tidak ada satu ekspresi pun yang bisa ditemukan di wajahnya. Seolah-olah emosinya telah terlepas dari tubuhnya. Dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang dingin dan kejam yang bahkan dia sendiri tidak kenal. Pada saat yang sama, persepsi jiwanya tiba-tiba meningkat dengan pesat. Setiap pori-pori di tubuhnya sepertinya merasakan perubahan kecil dari dunia di sekitarnya. Ketika dia melihat Mia, dia menemukan bahwa dia bisa menangkap pergerakan garis keturunan esnya yang dalam. Dia bisa menebak seni rahasia garis keturunan macam apa yang akan dia lakukan. Bahkan, dia merasa seperti memiliki gagasan yang samar-samar tentang apa yang dipikirkan wanita itu dan bagaimana dia akan menyerang. Pikirannya tidak menyimpan kesedihan atau kegembiraan, dan segala sesuatu di dunia jatuh dalam genggamannya. Ketika dia menatap boneka es yang sedang mengisi daya, penglihatannya menembus es dan mengungkapkan kepadanya api es yang bersembunyi di dalam kepala mereka. Berlari murni berdasarkan insting, dia membuat gerakan menusuk ke salah satu boneka es yang terlihat seperti iblis batu neraka beku. Lengannya tiba-tiba berubah menjadi magnet yang tak tertahankan untuk kekuatan es ketika dia melakukan aksi. Cahaya biru tanpa batas memasuki lengannya, seperti ngengat yang tertarik ke api. Es tiba-tiba terbentuk di sekitar lengan yang dia ulurkan ke arah boneka itu dan berubah menjadi es yang tajam. Seluruh lengannya menembus kepala boneka es dan menembus api es dengan akurasi yang luar biasa. Api es langsung padam di bawah serangan itu. Boneka es menjadi tak bernyawa lagi setelah api jiwa yang menggerakkan gerakannya dihancurkan. Qinlai terus memasang ekspresi tanpa emosi saat dia berjalan di antara boneka es yang menembakkan tombak es lagi dan lagi dari lengannya. Kaca. Tidak ada satupun boneka es yang mendekatinya berhasil melepaskan serangan sebelum kepala mereka ditembus oleh tombak esnya. Selusin detik kemudian, yang tersisa di dalam ruangan hanyalah es yang pecah. Tidak ada satupun boneka es Mia yang dibiarkan utuh. Mia menggertakkan giginya dengan dingin dan mengaktifkan seni rahasia garis keturunannya. Api es yang padam tiba-tiba terbang kembali ke pemiliknya setelah merasakan garis keturunannya. Tapi mata Qinlai tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dia merasa seperti dia bisa melihat perubahan dalam garis keturunannya. Dia dengan santai mengarahkan jarinya ke udara,
dan beberapa kedipan kemudian dia menyegel setiap api es Mia dalam es. Alhasil, oknum tersebut menolak menjawab panggilan Mia. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba memanggil dengan kekuatan garis keturunannya, api esnya menolak untuk bergerak sedikitpun. Qinlai menatapnya dengan tenang dan acuh tak acuh. Aku tahu persis bagaimana garis keturunanmu beredar dan seni rahasia garis keturunan apa yang akan kamu jalankan. Bagaimana Anda berencana untuk mengalahkan saya? Dia tiba-tiba melepaskan kendalinya, dan api es tiba-tiba masuk kembali ke tubuh Mia seperti burung yang dibebaskan. Bang! Pada saat yang sama, Qinlai berbalik dan meninju es di dekatnya. Es langsung hancur saat terkena benturan. Kakak-kakak, Ice Soul Frost Realm yang Mia ciptakan dengan kekuatan garis keturunannya mulai berantakan dengan cepat setelah serangan itu. Itu seperti retakan yang menyebar di es danau yang membeku. Dunia es yang dia habiskan untuk menciptakan banyak kekuatan garis keturunan hancur. Pada saat yang sama, Qinlai bersin saat sedikit cahaya yang seharusnya dimiliki makhluk hidup akhirnya masuk kembali ke matanya. Dia mematikan Absolute Zero, dan dia akhirnya merasa seperti laki-laki dan bukan mesin pembunuh berdarah dingin dan tanpa emosi. Setelah mengalahkan Mia dengan nyenyak, Qinlai memutuskan bahwa dia tidak bisa diganggu olehnya lagi. Dia baru saja akan membuat pintu bintang dan pergi. Dia tahu bahwa hukum spasial Shattered Ice Realm telah kembali normal setelah Star Abyss terbentuk. Dia juga tahu bahwa Han Che, patriark dari keluarga es mendalam, mungkin tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia ingin pergi. Tapi saat dia akan melakukan hal itu, dia tiba-tiba merasakan aktivitas yang tidak biasa datang dari Star Abyss di belakangnya. Aura mengerikan yang mencekiknya tiba-tiba bocor keluar dari Star Abyss. Ekspresi Qinlai berubah drastis. Mia telah berencana untuk bermain tango dengan Qinlai lagi setelah menarik api esnya, tetapi pergantian peristiwa yang tiba-tiba juga menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis. Iblis neraka. Mengaum. Raungan marah yang menusuk telinga keluar dari Star Abyss, dan pada saat berikutnya iblis abis yang tampak menyeramkan dan berlumuran darah keluar dari portal raksasa. Iblis abis raksasa bukan satu-satunya yang keluar. Ada raungan menakutkan kedua yang datang dari Star Abyss setelah kemunculannya. Faktanya, aura ini lebih menakutkan dan terasa seperti gelombang pasang darah. Seolah-olah laut itu sendiri akan menyembur keluar dari Star Abyss. Iblis abis pertama yang muncul lebih dulu memiliki tanduk melengkung dan sayap hitam lebar. Matanya bersinar dengan cahaya kekejaman dan haus darah. Dia menjilat bibirnya segera melabeli Qinlai dan Mia sebagai makanan lezat begitu dia melihatnya. Dia mengepakkan sayap hitamnya, meraung dan menyerbu ke arah mereka dengan tiba-tiba. Tuan Besar Abyss. Menjadi pucat karena terkejut, Qinlai menciptakan pintu bintang menggunakan garis keturunan roh iblis bermata 8 dalam sekejap. Dia melewati pintu bintang begitu pintu itu terbentuk. Di sampingnya, Mia juga menjadi pucat karena shock. Karena Tuan Besar Abyss tidak memberinya waktu untuk berpikir, dia juga telah berubah menjadi sinar cahaya es dan melewati pintu bintang yang diciptakan Qinlai dengan kecepatan tinggi. Dia berhasil menyelinap melalui portal tepat sebelum itu bisa menutup sepenuhnya. Setelah Qinlai dan Mia melarikan diri melalui pintu bintang, Great Lord of the Abyss kedua dengan ekor raksasa juga keluar dari Star Abyss dengan raungan. Tuan Besar Abyss ini dipenuhi luka dan memegang kapak besar yang berdarah. Iblis Abyss mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Tiba-tiba, Han Che dan Bing Hui muncul bersamaan. Ras Dewa, Raja Iblis Teror, Raja Iblis Keputusasaan. Han Che dan Bing Hui benar-benar terkejut menemukan dua iblis neraka. Han Che tahu bahwa Lord of the Abyss akan datang melalui Star Abyss saat dia merasakan kehadiran abisal yang tidak biasa darinya. Baik dia maupun Bing Hui langsung muncul karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Mia. Namun, ketika mereka sekitar setengah jalan ke tempat Mia dan Qinlai berada, dia tiba-tiba merasakan Qinlai membuka pintu bintang menggunakan garis keturunannya dan melarikan diri dari alam es hancur dengan itu. Mia juga telah melewatinya. Karena dia berpikir bahwa Qinlai ada di pihak mereka, dia tidak khawatir jika Qinlai akan menyakiti Mia sekarang karena mereka berdua tidak terlihat. Karena iblis neraka akan datang, dia tidak mengubah arah meskipun dia tahu bahwa Mia dan Qinlai telah lolos dari bahaya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dua iblis abis yang datang dari Star Abyss akan berubah menjadi dua peringkat 10 Great Lord of the Abyss, apalagi dua Raja Iblis terkenal dari Chaos Abyss. Ada 5 iblis abis peringkat 10 di Chaos Abyss, dan mereka dikenal sebagai 5 Raja Iblis. Raja Iblis Keputusasaan adalah yang kedua berkuasa, dan Raja Iblis Teror yang pertama. Kebetulan dua Great Lord of the Abyss yang telah mengaduknya di dalam lorong jurang dan secara tidak sengaja menemukan lubang hitam tidak lain adalah Raja Iblis Teror dan Raja Iblis Keputusasaan sendiri.
Hanche dari keluarga es yang mendalam telah belajar melalui beberapa metode khusus bahwa Raja Iblis keputusasaan dari abis kekacauan akan menantang Raja Iblis teror untuk mendominasi. Tapi, jelas, dia tidak berpikir bahwa konflik mereka ada hubungannya dengan dia. Namun, dua Raja Iblis dari Chaos Abyss baru saja memasuki Shattered Ice Realm melalui Star Abyss yang dibuat Qinlai beberapa saat sebelumnya. Itu adalah nasib buruk yang luar biasa. Terlebih lagi, Shattered Ice Realm adalah benteng pertama yang menaklukkan Spirit Realm. Patriark keluarga es yang mendalam. Despair Devil King, iblis abis dengan tanduk aneh di kepalanya dan sayap hitam menatap Hanche dengan mata hitam ungu. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam. Uhuk-uhuk, dia segera terbatuk keras sebelum meraung curiga dan bingung, tempat apa ini? Di belakangnya, Raja Iblis Teror juga dipenuhi luka. Dia memiliki ekor panjang yang setebal ular piton raksasa. Keluarga Haus Darah telah mendatangkan malapetaka di seluruh Chaos Abyss karena mereka bersiap untuk menyerang alam berukuran super yang disebut alam roh, bukan? Alam roh. Raja Iblis yang putus asa tiba-tiba tertawa aneh sebelum berteriak, jadi ini adalah alam roh. Kami belum pernah mendengar tentang ras alam roh karena mereka tidak memiliki cara untuk mencapai abis. Teror Despair King berhenti mengejar Despair Devil King setelah melihat Hanche dan Bing Hui. Demikian pula, kami iblis abis tidak tahu mana dari jutaan lubang hitam di lorong jurang yang terhubung ke Spirit Realm. Pada saat inilah teror Despair King tertawa. Tidak disangka kita akan secara tidak sengaja menemukan lubang hitam yang mengarah langsung ke alam roh. Saya baru-baru ini mendengar desas-desus bahwa alasan ras dewa bertujuan untuk mengambil alih alam roh adalah karena itu adalah dunia yang sangat kuno yang menyembunyikan rahasia pamungkas yang bahkan tidak kita sadari. Aku juga pernah mendengarnya. Raja Iblis yang putus asa tertawa terbahak-bahak. Dua iblis abis peringkat 10 saling bertukar pandang sebelum mereka tiba-tiba terbang di atas tornado hitam, mengabaikan Hanche dan Bing Hui dalam prosesnya. Kadang-kadang, dua tornado hitam akan berbenturan satu sama lain dan menyebabkan riak ungu gelap muncul dari bintang-bintang. Setiap puncak es di Shattered Ice Realm yang tersentuh oleh riak akan langsung hancur menjadi debu. Kami tidak akan mengganggu bisnis Anda, tetapi sebaiknya Anda juga tidak mengganggu kesenangan Anda. Kita akan kembali ke abis sendirian setelah kita menyelesaikan pertarungan kita. Teriakan teror Raja Iblis datang dari badai hitam tanpa peringatan. Mereka tampaknya terbang menuju para ahli Spirit Realm. Bing Hui tampak heran. Raja Iblis Teror dan Raja Iblis Keputusasaan mungkin sudah bertarung satu sama lain untuk waktu yang sangat lama. Alasan mereka bertarung di dalam lorong jurang adalah karena mereka khawatir pertarungan mereka akan menghancurkan hukum dasar abis. Hanche mengerutkan kening. Menilai dari luka mereka, keduanya telah menghabiskan banyak energi garis keturunan. Secara alami, cara tercepat untuk memulihkan energi garis keturunan seseorang adalah dengan mengkonsumsi makhluk kuat lainnya. Mereka tidak menyerang kami karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membahayakan kami bahkan jika mereka bergandengan tangan. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk naga raksasa dari alam naga dan ahli garis keturunan peringkat 10 di sisi lain medan perang. Secara alami, mereka telah menjadi target terbaik mereka. Bing Hui terdiam beberapa saat. Makhluk alam roh benar-benar tidak beruntung. Kedatangan kami adalah kiamat bagi mereka, tetapi sekarang bahkan dua Raja Iblis dari abis kekacauan telah bergabung untuk menambah kesengsaraan mereka. Ini semua berkat Star Abyss Qinlai. Hanche tidak terlihat senang sedikit pun meskipun orang lain melakukan pekerjaan mereka untuk mereka. Aku khawatir semakin banyak iblis neraka akan datang ke tempat ini. Jika tuan besar dari level abis lainnya mengendus Star Abyss ini, mereka semua mungkin akan menyerang Spirit Realm dan menempatkan kita di tempat yang sulit seperti Raja Iblis Teror dan Raja Iblis Keputusasaan. Haruskah kita menghancurkan Star Abyss ini? Tanya Bing Hui. Belum, aku harus memikirkan ini dengan hati-hati. Hanche menggelengkan kepalanya. Baik, di mana tempat ini? Mia bertanya sambil berdiri di dalam penjara bawah tanah yang gelap. Matanya belum menyesuaikan diri dengan cahaya di sekitarnya, tapi dia bisa mencium bau darah yang kental. Kenapa kamu datang? Qinlai berteriak. Dua lampu hijau tiba-tiba menyala di dalam penjara bawah tanah yang gelap saat mereka berbicara satu sama lain. Kenapa tidak aku akan ditelan oleh Raja Iblis Keputusasaan jika aku tidak mengejarmu? Mia menjawab sembarangan sebelum teror tiba-tiba menguasainya. Binatang jiwa. Dia akhirnya menyadari bahwa sepasang lampu hijau yang berkedip sebenarnya adalah mata dari Soul Beast. Qinlai tidak mengatakan apa-apa. Blood Soul Beast-nya perlahan menyusut ukurannya sampai sosoknya menjadi buram tepat di depan mata Mia. Pada akhirnya, Blood Soul Beast telah menghilang seluruhnya. Mereka saat ini berada di alam Natal gelap.
Blood Soul Beast-nya saat ini memulihkan kekuatan dan tubuhnya dengan mencerna daging dan jiwa para tahanan di sana. Raja Iblis yang putus asa. Iblis abis yang terbang keluar dari pusaran air spasial adalah Raja Iblis keputusasaan dari abis kekacauan, seru Qinlai. Aku bahkan melihat teror Devil King, iblis abis terkuat dari Chaos Abis sebelum aku datang ke sini. Wajah Mia juga tidak terlihat baik. Penampilan Raja Iblis keputusasaan dan teror Raja Iblis pasti akan memperkeruh situasi pertempuran alam es hancur lebih jauh. Jeda kemudian, Mia bertanya, apa hubunganmu dengan Soul Beast itu? Kami adalah sekutu, kata Qinlai dengan tenang. Sekutu. Ekspresi Mia semakin dingin. Apakah itu Soul Beast di dalam tubuh itu, atau klan Soul Rache? Itu bisa menjadi klan Soul Rache, jawab Qinlai. Mengapa keluarga Blaze berurusan dengan Soul Rache? Mia bertanya dengan dingin. Kenapa tidak? Apakah itu tidak dapat diterima oleh Anda? Qinlai menyeringai sembarangan. Aku tidak perlu memberitahumu dengan siapa aku berinteraksi, kan juga, karena Anda telah datang ke sisi ini sendiri, saya mungkin memiliki beberapa kegunaan untuk identitas Anda. Apa maksudmu? Mia tiba-tiba diserang firasat buruk. Oh, tidak ada, jawab Qinlai, tapi jelas matanya mengatakan hal yang berbeda. Dia saat ini memiliki dua avatar Soul Beast dan pasukan budak jiwa di Boluo Realm dan Frost Desolation Abyss. Baru saja, dia bisa menyulap pintu bintang ke Sky Bearing City, Boluo Realm, atau Frost Desolation Abyss, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk datang ke Dark Natal Realm di mana Blood Soul Beast berada. Itu karena dia mengira Mia, anggota keluarga S yang mendalam, akan mengikutinya. Di Sky Bearing City, keluarga Ji, Sky Mender Palace, dan warga Sky Bearing City hadir. Di alam Boluo, ras binatang kuno, ras raksasa, ras penjara hitam, dan ras asing lainnya hadir. Bahkan di Frost Desolation Abyss, ada pasukan peringkat silver dari Land of Chaos dan Asura Rache. Pada saat itu, berita bahwa ras dewa telah menginvasi alam roh seharusnya sudah menyebar, dan alasan yang digunakan 6 kekuatan besar untuk menentang keluarga Qin adalah bahwa keluarga Qin bersekongkol dengan ras dewa. Jika dia membawa Mia kembali ke salah satu dari lokasi ini, dia akan menuai kritik dan bahkan kecurigaan dari rekan-rekan sekutunya. Pada saat itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membersihkan namanya adalah membunuh Mia di tempat. Tetapi jika dia melakukan itu, Hanche dari keluarga S yang mendalam pasti akan menjadi gila. Invasi mereka ke alam roh akan menjadi berkali-kali lebih berdarah sebagai hasilnya. Itu bukan hasil yang ingin dia lihat. Itulah mengapa dia membawa Mia ke alam natal gelap yang sunyi, khususnya penjara bawah tanah tempat Blood Soul Beast sibuk mencerna makanannya. Dengan cara ini, tidak ada yang akan menyadari kehadiran mereka. Kamu sepertinya menyembunyikan niat jahat terhadapku. Mia mendengus. Ras kami tidak pernah berteman dengan Soul Rache. Apakah orang-orang Anda benar-benar memahami konsekuensi dari berkolusi dengan Soul Rache? Dia masih berpikir bahwa Qinlai adalah pion yang ditanam keluarga api di alam roh. Ayahmu mungkin sangat mencintaimu, dan kamu dan Xuan Luo adalah dua ahli muda dengan potensi tertinggi dalam keluargamu. Qinlai mengusap dagunya sambil berpikir keras. Mungkin aku bisa menggunakanmu dan sedikit memperlambat langkah keluarga S mendalam. Spirit Realm dulunya adalah wilayah keluarga Blaze and Darkness, dan itu benar jika itu jatuh kembali ke tangan kita bahkan jika kita terpaksa pergi 30.000 tahun yang lalu, bukan begitu? Apa? Mia bereaksi terhadap kata-kata Qinlai setelah dia pulih. Kamu tidak bisa serius berpikir bahwa keluarga Blaze dan keluarga kegelapan cukup kuat untuk menaklukkan alam roh seperti yang mereka lakukan 30.000 tahun yang lalu jika ya, lalu mengapa Anda bahkan meminta keluarga lainnya untuk bergabung? Qinlai terkekeh, tapi tidak menjawab. Dia puas melihat Mia disesatkan dan tidak dapat melihat niatnya yang sebenarnya. Wajah dingin Mia suram dan gelap. Kebingungan perlahan membuat matanya mendung saat dia tenggelam semakin dalam ke lubang kelinci yang dipimpin Qinlai. Alam es yang hancur. Praktisi bela diri dari 6 kekuatan besar yang dipimpin oleh Pei De Hong dan Hong Ju santai saat mereka menunggu kabar dari Kong Kun. Mereka telah menggunakan Heaven Reflecting Divine Mirror untuk mengambil gambar ketika Qinlai dan Hanche melakukan kontak satu sama lain. Mereka telah memberikan gambar itu kepada Kong Kun sehingga dia bisa membawanya ke istana Sky Mender dan keluarga Ji, yakin bahwa, bukti, sudah cukup untuk meyakinkan mereka untuk meninggalkan keluarga Qin dan bergabung dengan mereka. Itulah mengapa mereka untuk sementara menghentikan upaya mereka untuk menyerang alam es yang hancur. Wosh wosh. Tiba-tiba, 2 tornado memutar terbang keluar dari dalam Sateret Ice Realm. Tornado sangat kuat sehingga es atau gunung apapun yang bersen Mahadewa dengannya langsung digiling menjadi debu. Mereka sangat kuat sehingga setiap ahli Spirit Realm yang hadir di daerah itu menjadi pucat karena ketakutan.
Mengaum. Raungan yang menggetarkan bergema dari dalam tornado. Raungan itu dipenuhi dengan energi mental iblis, memenuhi orang-orang ini dengan teror dan keputusasaan. Semua ahli Genesis Realm dan peringkat 10 ahli garis keturunan Spirit Realm sedikit gemetar ketika mereka melihat tornado yang masuk dan mendengar lolongan yang menusuk telinga. Seolah-olah lautan teror dan keputusasaan yang tak terbatas mengancam akan membanjiri mereka semua. Domain perasaan negatif telah memengaruhi setiap ahli puncak yang hadir di bidang ini. Pikiran bahwa mereka tidak bisa menang tiba-tiba tertanam di benak mereka bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mentalitas aneh membuat mereka tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Apa itu? Pina of the Sea Rache berteriak. Daging segar. Tawa aneh Despair Devil King bergema di dalam tornado. Kemudian, dia mengepakkan sayap hitamnya yang besar, terbang keluar dari tornado dan turun ke atasnya seolah dia adalah langit itu sendiri. Kekuatan aneh keputusasaan diam-diam merembes ke para ahli alam roh berkat kekuatan garis keturunannya. Benih iblis yang putus asa telah muncul di hati setiap ahli puncak setelah garis keturunannya meresap ke dalam tubuh mereka. Benih iblis keputusasaan kemudian mulai menyerap keputusasaan mereka dan tumbuh lebih besar. Sifat garis keturunan yang paling mahir dari Raja Iblis Keputusasaan adalah kemampuannya untuk menanam benih iblis keputusasaan di dalam tubuh musuh-musuhnya. Saat benih iblis putus asa berakar di dalam tubuh musuhnya, itu akan menyerap energi yang lahir dari pikiran dan emosi putus asa mereka dan tumbuh. Semakin putus asa benih iblis keputusasaan yang diserap, semakin kuat Raja Iblis Keputusasaan. Ini pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan mental menindas Raja Iblis Keputusasaan lebih jauh, membuat musuh-musuhnya merasa lebih putus asa, dan memungkinkan dia untuk menyerap lebih banyak lagi kekuatan putus asa dari mereka. Itu adalah siklus yang sempurna. Jika musuhnya merasa kurang percaya diri dalam prosesnya atau putus asa saat mereka bertarung melawannya, benih iblis akan merebut celah di hati mereka dan menyelinap masuk. Sebagian besar musuhnya dikuras sampai mati oleh benih iblis keputusasaan di dalam tubuh mereka bahkan sebelum dia menjadi serius. Aku adalah Raja Iblis Keputusasaan dari Abis Kekacauan, dan aku datang ke sini hari ini untuk memberikan jiwamu keputusasaan yang tak terbatas. Raja Iblis Keputusasaan melebarkan sayapnya lebar-lebar, dan gelombang pasang keputusasaan langsung membanjiri setiap ahli Spirit Realm di bawahnya. Di belakangnya, Raja Iblis Teror juga terbang keluar dari badainya, mengayunkan ekor raksasanya dan tertawa sinis. Kami telah menemukan lubang hitam yang mengarah ke alam roh, dan orang-orangku akan menyerang alam roh dan mengunjungi kalian semua segera. Kata-kata Raja Iblis Keputusasaan dan teror Raja Iblis membuat mereka semakin ketakutan dan putus asa. Saat ini, keluarga es yang mendalam telah berkemah di alam es yang hancur. Ini adalah tanda yang jelas bahwa keluarga lainnya akan segera menuju alam roh. Ras dewa saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa tidak pasti tentang masa depan. Tak satu pun dari mereka yang sepenuhnya yakin bahwa mereka akan mampu mengusir ras dewa. Kemudian, kedua Raja Iblis dari Chaos Abyss ini muncul entah dari mana dan menyatakan bahwa lebih banyak lagi Iblis Abyss akan segera menyerang Spirit Realm secara massal. Teror yang diciptakan oleh Raja Iblis Teror dengan kata-katanya bahkan lebih besar daripada keputusasaan yang ditimbulkan oleh orang lain. Teror Raja Iblis belum mengambil tindakan apapun, tetapi kekuatan kata-katanya sendiri lebih besar daripada dunia keputusasaan yang dilemparkan oleh Raja Iblis Keputusasaan. Pikiran mereka mengancam akan pecah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Iblis neraka berencana untuk memasukkan tangan mereka ke alam roh juga kemudian aku akan membuat contoh dan peringatan dari kalian berdua. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari atas Raja Iblis Keputusasaan dan Raja Iblis Teror. Detik berikutnya, seorang pria melompat turun dari lubang raksasa di luar angkasa yang muncul tiba-tiba. Orang itu mengenakan jubah putih, wajahnya aneh saat dia duduk di altar jiwa S9 tingkat. Ketika dia muncul, energi dingin dari Sateret Ice Realm tiba-tiba meningkat. Hukum es alam semesta yang telah dirusak oleh Hong Ju segera pulih. Retak-retak, gletser es yang hancur mulai terbentuk kembali dengan sendirinya begitu dia muncul. Sosok itu mendarat, ekspresinya tenang, dan berteriak lembut, Ice Split. Para ahli puncak dari ras alam roh yang ditenggelamkan oleh lautan keputusasaan menemukan benih iblis keputusasaan mereka membeku di dalam diri mereka dan meledak. Para ahli yang terkena dampak segera terbangun dari linglung mereka. Teror dan keputusasaanmu hanya akan membuat kekuatan iblis abis ini tumbuh. Jika kamu takut, kamu kalah. Praktisi bela diri manusia berpakaian putih berbicara kepada para ahli Spirit Realm saat dia menggerakkan tangannya. Bila es yang sangat besar terbentuk di Sateret Ice Realm saat tangannya bergerak dan memotong ke arah sayap hitam pekat dari Despair Devil King. Energi iblis jurang yang berasal dari sayap Raja Iblis Keputusasaan terbelah seperti lautan hitam saat bila es bergerak.
Puff. Bila es raksasa itu menebas sayap raksasa dari Raja Iblis Keputusasaan. Potongan es dan kilat menyembur keluar. Pada saat yang sama, benang es tak terlihat terbang ke dalam tubuh Raja Iblis Keputusasaan, menyebabkan mata ungu tua tertutup lapisan es tipis. Kaisar Es Ras Manusia, teriak Affleck. Tuan Kaisar Es. Itu Kaisar Es. Para ahli dari ras alam roh semuanya berteriak mengejar Affleck. 20.000 tahun yang lalu, Affleck bertarung berdampingan dengan Kaisar Es. Seperti para tetua ras Asura dan ras laut, dia akrab dengan Kaisar Es. Mereka segera mengenali pria berjubah putih yang telah berjalan keluar dari lubang spasial yang sangat besar itu adalah salah satu dari 3 kaisar, Kaisar Es. Kaisar Es, kamu telah berkultivasi di alam es hancur selama ini, Pina of the Sea Rache berteriak. Alam es hancur, Kaisar Es, Pei De Hong sedikit bergetar. Tetapi Kaisar Es tidak menjawab pertanyaan Pina dan mengarahkan altar jiwa es 9 tingkat menuju Raja Iblis Keputusasaan. Dalam sekejap, miliaran sinar cahaya es melesat keluar dari altar jiwa 9 tingkat seperti panah dan menghujani tubuh Raja Iblis Keputusasaan. Pow-pow, cahaya es meledak, menerangi kegelapan yang menyelimuti Raja Iblis Keputusasaan. Iblis abis mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit saat dia mengepakkan sayapnya. Aku tidak menyangka orang yang begitu kuat di antara ras alam roh. Pemahamanmu tentang kekuatan es telah mencapai tingkat keluarga es yang mendalam, kata Raja Iblis Teror dengan serius. Ras alam roh tidak pernah diperintah oleh orang lain, tidak di masa lalu, tidak di masa depan. Teriak Kaisar Es berjubah putih. Kekuatan dingin dari alam es yang hancur berubah menjadi badai es yang sangat besar. Pusaran energi es yang sangat besar menuju kedua Raja Iblis. Pusaran air es yang sangat besar dipenuhi dengan energi buas dan liar yang mampu menggiling dan mencincang daging menjadi bubuk halus. Termasuk 2 Raja Iblis yang secara tidak sengaja memasuki alam roh. Seperti yang diharapkan, levelnya sama dengan Hanche. Teriak Raja Iblis Teror. Area ini tampaknya menjadi medan perang yang dipilih oleh keluarga es mendalam dan ras alam roh. Kami tidak akan mengganggumu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia menyelubungi tubuhnya dalam topan dan menghilang. Raja Iblis Keputusasaan yang diserang oleh jutaan anak panah es tampak lebih acak-acakan. Dia memelototi Kaisar Es dan berkata, ketika saya pulih, saya akan datang ke alam es yang hancur dan mengubah Anda menjadi benih iblis yang putus asa. Dia juga menyelubungi dirinya dengan energi iblis jurang dan meninggalkan alam es yang hancur seperti Raja Iblis Teror. Kedua Raja Iblis telah bertarung untuk waktu yang lama di lorong jurang. Kekuatan mereka tidak di puncak, dan di mata mereka, Kaisar Es yang tiba-tiba muncul ini sama menakutkannya dengan Hanche. Yang paling penting, situasi di alam es hancur rumit, dengan kekuatan alam roh, Kaisar Es dan keluarga Es yang mendalam. Mereka menyadari bahwa bahkan jika mereka berhasil membunuh Kaisar Es 2 lawan 1, harganya akan tinggi, dan mereka akan dengan mudah dibunuh oleh keluarga Es yang mendalam. The Great Lord of the Abyss yang mencapai peringkat 10 garis keturunan bukanlah idiot. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka berakhir dalam situasi seperti itu. Karena ini, mereka memilih untuk meninggalkan alam es hancur untuk sementara dan pergi ke bagian lain dari alam roh untuk pulih. Mereka tahu bahwa tidak lama setelah mereka pergi, keluarga es mendalam dan ras alam roh akan memiliki pertempuran hebat di sini. Ketika mereka pulih, dan kembali ke alam es hancur, situasi di sini seharusnya berada dalam kendali mereka. Tuan Kaisar Es, kemana saja kamu selama ini? Kaisar Es Senior, mengapa kamu tiba-tiba datang ke alam es hancur? Apakah kamu terburu-buru ke sini karena kamu tahu keluarga es yang mendalam ada di sini? Tuan, apakah Kaisar Guntur dan Kaisar Api masih hidup? Ketika Raja Iblis Teror dan Raja Iblis Keputusasaan pergi, klan ras Asura, ras Laut, dan ras Sayap Abu-Abu mulai bertanya. 6 ahli Genesis Realm faksi yang dipimpin oleh Pei De Hong dan Hong Ju anehnya diam. Tatapan dingin Kaisar Es melompat melewati para ahli ras asing dan mendarat di para ahli alam kejadian manusia. Di bawah tatapannya, Pei De Hong dan yang lainnya menundukkan kepala, diam, dan dengan rasa malu di mata mereka. Kali ini, 5 keluarga ras dewa akan memasuki alam roh bersama-sama, tidak hanya keluarga Blaze dan Darkness seperti terakhir kali. Kedua binatang ini adalah iblis abis dari abis yang selalu ingin Anda masuki. Dalam 108 tingkat abis ada 4-500 Great Lord of the Abyss seperti ini. Kaisar Es menatap Pei De Hong dengan dingin dan yang lainnya berkata, di masa depan, lebih banyak iblis neraka akan datang ke alam roh. Ketika dia mengatakan ini, para ahli, termasuk Pei De Hong, mengerutkan kening. Abis menampung 4 hingga 500 binatang seperti itu. Apa artinya itu? Dalam persepsi mereka,
Kekuatan Raja Iblis Teror dan Raja Iblis Keputusasaan setara dengan ahli garis keturunan peringkat 10 dari ras dewa. Dua keluarga dari invasi 30.000 tahun sebelumnya memiliki kurang dari 10. Jika 4 hingga 500 dewa ras peringkat 10 prajurit garis keturunan muncul di depan mereka, mereka akan segera runtuh. Selain ras dewa dan ras iblis abis, ras roh, dan ras jiwa juga akan datang ke alam roh di masa depan. Dan kamu, Kaisar Es sepertinya ingin memarahi mereka, tetapi tiba-tiba mengendalikan emosinya. Pada akhirnya, dia mendengus dan bergumam, lakukan dirimu sesuai dengan itu. Selanjutnya, dia terbang menuju lubang raksasa, mengabaikan para ahli. Ketika sosoknya menghilang, lubang raksasa berbintang yang muncul memutar dan dengan cepat sembuh. Pakar genesis rilem ras manusia yang dipimpin oleh Pei Dehong tidak berani berdebat dari awal hingga akhir. Saat itu, wajah mereka menggambarkan berbagai ekspresi, dengan tema yang sama malu. Ras asing memandang para ahli manusia. Mereka yakin bahwa tiga kaisar pasti telah memberitahu orang-orang yang bertanggung jawab atas umat manusia beberapa hal sebelum mereka menghilang. Dari ekspresi Pei Dehong dan yang lainnya, jelas bahwa mereka telah mengabaikannya. 1395